4846. Prajurit baju besi hitam itu seperti dewa perang. Dia memotong tombak dan menghancurkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, dia membunuh Yuan Yu. Yuan Yu mundur lagi. Kali ini, cederanya lebih serius daripada yang terakhir kali, dan napasnya agak tertekan. Pergi. Lu Ming dan yang lainnya tidak berhenti, berbalik dan pergi, berubah menjadi cahaya dan menghilang di langit. Bukannya mereka tidak terus menyerang, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan sihir dan Pao, dan lainnya akan habis. Nyatanya, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh utusan Raja Guangqian meski mereka masih memiliki kekuatan cadangan. Meskipun susunan serangan gabungan dan kekuatan tempur mereka lebih baik daripada Raja Guangqian, mereka tidak begitu kuat sehingga bisa dikalahkan, tetapi tidak mungkin untuk dibunuh. Jika pihak lain ingin pergi, mereka tidak dapat menghentikannya. Seperti yang diharapkan, mereka terus mengkonsumsi, dan ketika orang Yuang-Wang lainnya datang, mereka tidak bisa pergi. Yang paling ditakuti Lu Ming adalah barisan serangan gabungan 21 orang dari orang-orang Yuang-Wang. 21 pria kuat mengatur barisan. Kekuatannya sangat mengerikan. Itu benar-benar di atas susunan serangan gabungan mereka. Begitu mereka bertemu, mereka hanya akan kalah. Setelah terbang beberapa saat, mereka membubarkan susunan serangan gabungan. Seperti sebelumnya, Lu Ming membawa Pao, dan yang lainnya ke depan agar mereka cepat pulih. Wajah Yu sedikit ganas. Di depan anak ke-9, dia membual bahwa dia akan mengambil kembali kepala Lu Ming. Sekarang, bukannya sukses, dia malah cedera. Jika ini tersebar, itu akan menjadi bahan tertawaan. Jangan lari dariku. Yuan Yu dengan dingin membuka mulutnya, mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan menelannya di mulut. Tubuhnya bergetar dan mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Namun, bagaimanapun juga, dia terluka, dan kecepatannya sangat terpengaruh. Untuk sementara, dia gagal mengejar Lu Ming. Hal utama adalah dia tidak berani melakukan yang terbaik. Pada levelnya, dia sangat dekat dengan keadaan aslinya, dan dia dapat menerobos kapan saja. Semakin dia mencapai titik ini, semakin dia berhati-hati, untuk menghindari meninggalkan luka tersembunyi dan memengaruhi terobosan di masa depan. Sehingga dalam luka tersebut, dia tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya, karena takut meninggalkan luka yang tersembunyi. Setelah terbang jauh, gelembung pulih dan membantu Lu Ming mempercepat dengan kekuatan ruang dan waktu. Orang itu telah mengikuti kita. Kata Dandan, wajahnya muram. Dia mengatakan orang itu, tentu saja, mengacu pada Yuan Yu. Dandan akan mengatur susunan pengawasan di sepanjang jalan. Secara alami, kamu dapat melihat bahwa Yuan Yu tidak jauh di belakang mereka. Alasan mengapa mereka tidak mengejar satu sama lain adalah karena cederanya belum pulih sepenuhnya, dan kedua, mereka takut dengan susunan serangan gabungan Lu Ming. Lagi pula, setelah beberapa saat, dia juga khawatir Lu Ming dan yang lainnya akan dapat terus mengatur susunan serangan bersama. Jadi dia jauh di belakang, jelas menunggu orang Yuang-Wang lainnya untuk bergabung. Kita harus menyingkirkannya, jika tidak, cepat atau lambat, kita akan diambil alih oleh orang Yuang-Wang. Lu Mingdao. Ini sangat sulit. Itu utusan raja. Terlalu cepat untuk menyingkirkannya. Tang Jun menghela nafas. Yang lain juga tampak jelek. Memang sulit untuk menyingkirkan utusan Raja Guangqian yang pandai dalam kecepatan dan mengikuti mereka dengan sepenuh hati. Mengaum. Tiba-tiba, raungan datang dari depan. Itu mayat Jueyin. Sejumlah besar mayat Jueyin menyerbu ke arah mereka, dengan jumlah ratusan. Beberapa orang pertama, kekuatan nafas, kekuatannya benar-benar sangat kuat. Lu Ming dan mereka hanya bisa memutar arah, tidak mau terjerat dengan mayat Jueyin ini. Meskipun mereka memiliki batu api biru, mereka tidak takut dengan mayat Jueyin ini, tetapi begitu mereka terjerat dan membuang waktu, mereka hanya akan membiarkan orang Yuang-Wang semakin dekat. Namun, daerah ini jauh dari kota tua, dan semakin banyak mayat Jueyin. Selanjutnya, mereka sering bertemu dengan mayat Jueyin. Terkadang mereka harus menghindarinya. Mau tidak mau, mereka harus terjerat. Akibatnya, kecepatan mereka semakin lambat. Hehe, lihat kemana kamu pergi. Tidak jauh dari situ, sosok Yuan Yu tidak jelas, dengan cibiran di mulutnya. Cederanya hampir pulih, tetapi dia tidak terburu-buru untuk bergerak, dan dia masih takut dengan susunan serangan gabungan Lu Ming. Yang harus dia lakukan hanyalah menatap Lu Ming dan yang lainnya, dan menunggu anak ke-9 membawa orang untuk bergabung dengannya. Inilah saat kematian mereka. Meskipun gagal membunuh Lu Ming dan yang lainnya memalukan, tidak mungkin. Menurut informasi yang diterimanya, 9 anak dan lainnya akan segera hadir. Sua. Lu Ming dan mereka menyebarkan sejumlah besar bubuk batu api biru,
memaksa kembali sebagian dari mayat Juein, lalu berkumpul bersama, bergegas maju, akhirnya menembus balok mayat Juein, terus terbang. Tapi ke segala arah, mayat Juein meraung seperti guntur dan mengejar mereka dengan gila. Tolong, tuan dari klan Yuang Wang akan segera datang. Dan terlihat jelek. Menurut susunan pemantauan yang dia tinggalkan di sepanjang jalan, kita dapat menemukan bahwa 9 tuan muda tidak jauh dari sini bersama sekelompok pakar keluarga Yuang Wang. Di belakang Lu Ming dan belakang mereka, 9 tuan muda dengan sekelompok ahli, maju cepat. Orang Yuang Wang tidak tahu metode apa yang harus dikuasai, sebenarnya bisa menghindari induksi mayat Juein, kecepatannya hampir tidak terpengaruh. Lu Ming, tiba-tiba datang ke sini, biarkan kamu menemani mayat Juein. 9 anak mencibir. Lu Ming dan mereka terus terbang, di mana mereka melewati 2 kumpulan mayat Juein. Ada gunung di depanmu. Gelembung memiliki mata yang tajam dan panggilan pertama keluar. Dari kejauhan, ada gunung yang sangat besar, seperti daratan yang sangat luas. Samar-samar terlihat pegunungan, ada bangunan. Ini pulsa. Dan itu jauh lebih besar daripada pulsa Ki yang mereka dapatkan dari susunan serangan gabungan sebelumnya. Aku bisa merasakan ada fluktuasi susunan yang kuat di pegunungan itu. Dan mengikuti. Pergilah ke gunung itu, dan kali ini terserah padamu. Lu Mingdao. Setelah terbang, pegunungan menjadi lebih jernih, dan dari jarak dekat, pegunungan menjadi lebih megah. Di pegunungan, satu demi satu puncak menjulang ke langit, tak terbandingkan megahnya. Banyak puncak gunung dibangun dengan candi dan bangunan lainnya. Ini pasti pulsa Ki, tapi pulsa Ki besar. Suara Bon Demon berdering. Orang-orang mengerti bahwa ini adalah aspek yang sangat penting. Kalau tidak, orang-orang di zaman terakhir tidak akan membangun begitu banyak bangunan di atasnya. Di era terakhir, harus ada banyak master yang berlatih di sana. Ada banyak kebisingan di celah-celah di sekitar pegunungan. Tapi itu tidak mempengaruhi denyut Ki. Aku khawatir perlu waktu untuk memengaruhi denyut Ki ini. Segera, mereka mendekati puncak, tetapi berhenti. Karena di sekitar gunung, ada arai. Arai pembunuhan adalah semua susunan pembunuhan. Setelah bertahun-tahun, susunan pembunuhan ini masih sangat mengerikan. Setelah diamati dengan cermat, dan terlihat bermartabat. Dan, bisakah kamu membawa kami masuk? Lu Ming bertanya. Ada banyak formasi pembunuhan di sini, yang mungkin bukan hal yang buruk. Jika mereka bisa masuk dengan aman, mereka bisa menggunakannya untuk melawan orang Yuang Wang. 4847. Tidak, susunan pembunuhan di sini terlalu kuat dan misterius. Aku belum melihatnya sama sekali. Tidak bisa dipatahkan. Mari kita ubah arahnya. Dan berkata, mereka dengan cepat mengubah arah. Namun, dan masih tidak bisa melihat melalui arai ke arah ini, jadi dia harus mengubah arah lain. Mengaum. Di belakang, mayat Juein meraung seperti guntur, dan banyak mayat Juein bertarung melawan Lu Ming. Namun, Lu Ming dan tangan mereka mengeluarkan sepotong besar batu api biru memancarkan cahaya biru, mayat Yin yang benar-benar tidak berani mendekat, hanya bisa mengelilingi pinggiran dan terus-menerus melolong. Tiba-tiba, lebih dari 10 mayat Juein melangkah ke barisan. Arai bersinar dan beberapa lampu ungu menyala. Mayat lebih dari 10 mayat Juein langsung berubah menjadi bubuk dan tersebar di angin. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Lu Ming dan yang lainnya merasa kedinginan. Kekuatan arai ini di luar imajinasi. Mereka sangat menyadari kekuatan pertahanan mayat Juein. Di antara lebih dari 10 mayat Juein, salah satu dewa berada di puncak hidupnya, tetapi dia tidak melawan sama sekali, jadi dia dipukuli hingga menjadi bubuk oleh barisan. Jika mereka memasukinya, mereka tidak akan lebih baik. Tidak heran dan sangat berhati-hati. Di kejauhan, sosok Yuanyu muncul dan terlihat dari jauh. Ini denyut nadi yang sangat besar, tapi ditutupi oleh barisan pembunuh yang mengerikan. Orang-orang ini ingin memasukinya. Mereka benar-benar mencari kematian. Pokoknya, aku akan tetap di sini dan menghentikan retret mereka. Yuanyu mencibir, berdiri dalam kehampaan, menunggu dengan tenang. Selama dia berhenti di sini dan membuka jalan bagi Lu Ming dan yang lainnya, tanggal kematian Lu Ming adalah ketika anak ke-9 dan anak buahnya tiba. Selanjutnya, Lu Ming dan mereka mengubah arah secara berturut-turut. Dan, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Jika kamu tidak bisa, kita harus mengubah rute kita lebih awal. Begitu orang Yuang Wang tiba, kita tidak akan bisa pergi. Desak para dewa. Jangan khawatir. Aku sedikit khawatir dengan posisi ini. Mata dan lebar, menatap ke depan, rune pada cangkang kura-kura, sinar terus-menerus berkedip. Saat ini, mereka berada di bawah salah satu puncak. Seperti yang kamu lihat, puncak gunung ini,
dari semua puncak di seluruh pegunungan, relatif besar, relatif maju, dan bahkan lebih tinggi dari puncak ini, jumlahnya sedikit. Ada banyak bangunan di gunung ini. Setelah beberapa saat, sua-sua. Di kehampaan yang jauh, ada aliran cahaya yang datang dengan cepat. Semuanya adalah tuan dari keluarga Yuanguang. Yang pertama adalah tuan muda ke-9. Ada sekitar puluhan orang, semuanya ahli top. Jelas ini hanya sebagian saja, karena tenaganya kuat dan kecepatannya cepat, jadi kita bisa sampai duluan. Mengaum. Ketika begitu banyak orang berkebangsaan Yuanguang muncul bersama, mereka tidak bisa menyembunyikan mayat Jueyin itu. Tiba-tiba, sejumlah besar mayat Jueyin mengaum ke arah Zhu Gongzi dan yang lainnya. Jika kamu ingin mati, bunuh mayat Jueyin ini dulu. 9 tuan muda minum dingin. Tusinan pakar top klan Yuanguang meluncurkan tangan mereka, dan puluhan ribu helai rambut berterbangan. Sinar dan rambut mereka bergetar dengan amplitudo yang aneh, yang dapat dengan mudah mematahkan pertahanan mayat Jueyin dan merobek mayat Jueyin. Tak lama kemudian, ratusan mayat Jueyin dibunuh oleh orang Yuanguang. Tidak, orang Yuanguang akan datang. Mereka tidak takut menghentikan mayat Yin. Kita harus pergi ke gunung dengan cepat atau pergi. Wajah Tang Jun bermartabat. Pergilah, ikuti aku. Saat ini, Dandan membuka mulutnya dan melangkah menuju gunung. Luming dan yang lainnya mengikuti langkah ringan. Susunan pembunuhan di area ini sangat mengerikan, dan tidak ada yang berani terganggu. Segera, mereka pergi lebih dari 100 meter. Mereka bisa melihat melalui formasi dan masuk. Wajah Yuan Yu berubah. Yuan Yu, apa yang terjadi? 9 anak bertanya dengan dingin. 9 anak, puncak gunung ini ditutupi oleh barisan pembunuh yang mengerikan. Kekuatannya sangat mengerikan. Yuan Yu menjelaskan. Silakan dan jangan biarkan mereka pergi jauh ke pegunungan. 9 anak sangat menentukan, dengan orang-orang Yuanguang, melepaskan diri dari pengepungan mayat Jueyin dan bergegas ke gunung. Membunuh. Sebelum mendekati puncak gunung, 9 tuan muda minum dan melancarkan serangan. Seberkas rambut, dengan cepat tumbuh lebih panjang, ke arah Luming dan yang lainnya menusuk. Namun, Luming dan mereka sudah berada dalam jangkauan larik, jadi segera setelah sinar rambut klan Yuanguang mendekati larik, larik itu akan dimulai. Cahaya ungu berdifusi dan menyapu, memotong semua rambut dari balok itu, dan bahkan seberkas cahaya ungu terbang keluar untuk membunuh kedua orang Yuanguang. Ini membuat orang Yuanguang sangat terkejut, dan mereka menghentikan tubuh mereka dan tidak berani menyerang lagi. Luming dan yang lainnya lega. Setidaknya, orang Yuanguang tidak bisa menyerang mereka. Saat ini, aliran cahaya lain datang dari kejauhan, yang masih merupakan orang Yuanguang. Kali ini, ada ratusan orang Yuanguang. Jelas, orang Yuanguang lain dengan kultivasi yang lebih lemah tiba. Ketika jumlahnya lebih dari 500, mereka bekerja sama untuk membersihkan mayat Jueyin di daerah sekitarnya, dan kemudian membentuk kipas untuk memblokir jalan belakang Luming dan mengelilingi puncak gunung. Luming dan mereka tidak punya jalan kembali, mereka hanya bisa bergerak maju. Ikuti aku. Setelah beberapa pengamatan, Dandan membuka mulutnya lagi dan melangkah maju. Dia maju tanpa keteraturan, kadang kiri, kadang kanan, kadang mundur, kadang maju. Segera, mereka bergerak maju sekitar 100 meter. Tiba-tiba, ada rune di beberapa daerah pegunungan, yang mengembunkan cahaya ungu dan memotongnya ke arah Luming. Tidak, arai sudah dimulai. Minggir. Luming dan yang lainnya terkejut, dan Luming meraung. Cahaya ungu memotong ke arah, yang pertama menanggung beban, adalah Ling Yuwei. Hati Luming tenggelam, untuk kultivasi Ling Yuwei, jika dipotong, akhirnya hanya satu. Pada saat kritis, sesosok muncul di depan Ling Yuwei. Itu adalah iblis tulang. Bond Demon adalah yang paling dekat dengan Ling Yuwei. Dia membantunya tepat waktu. Kong. Cahaya ungu memotong tubuh iblis tulang sok gila, bola balik. Kamu dapat melihat bahwa ada jejak dangkal di tubuh Bond Demon. Setelah memurnikan tulang ajaib di Wuliang Moyuan, kekuatan pertahanan iblis tulang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bagaimanapun, sulit untuk meninggalkan jejak apapun pada skeleton Demon, apakah itu kaisar terkuat atau tingkat kekuatan tempur, Raja Cahaya. Namun, cahaya ungu, tetapi di kerangka iblis tulang, memotong jejak yang dangkal, kekuatan ini, benar-benar luar biasa menakutkan. Selain iblis tulang, aku khawatir tidak ada orang yang hadir yang bisa mencegahnya, bahkan bola. Untungnya, cahaya ungu juga terhalang. Tetapi meskipun cahaya ungu diblokir, bentuk tubuh Bond Demon mundur, tetapi menyentuh lebih banyak susunan. Di pegunungan sekitarnya, ada rune di mana-mana. Surga sudah mati, aku juga.
dan berteriak. Semuanya ada di tengah-tengah perintah Hong Huang. Lu Ming mengaum dan mengendalikan cincin Hong Huang. Ketertarikan muncul, dan tiba-tiba semua orang tersedot ke dalam ring Hong Huang. 4848. Pada saat yang sama, Lu Ming juga memasuki sila Hong Huang. Di udara, hanya satu cincin Hong Huang yang ditangguhkan. Ketika mereka memasuki perintah Hong Huang, setidaknya selusin lampu ungu menimpa mereka dan menimpa mereka. Ketika dandang, cincin Hong Huang ditebas di mana-mana oleh cahaya ungu, yang memicu lebih banyak susunan, dan terus-menerus ada lampu mengerikan yang meledak dan memotong cincin Hong Huang. Untungnya, bahan cincin Hong Huang luar biasa. Saat diserang oleh arah ini, itu masih utuh. Tidak ada yang tersisa, bahkan jejak. Cincin macam apa ini? Tidak terjadi apa-apa. Di pinggiran gunung, orang Yuang Huang juga terkejut. Pada saat ini, dalam perintah Hong Huang, Lu Ming dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Aku berkata, Dan, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Jika kamu mengikutimu, bagaimana kamu bisa memicu arai? Bubbles menatap Dan dengan sedih. Wajah tua Dan agak merah, dan dia berdalih, kamu tahu. Arai ini sangat canggih. Ini adalah arai yang kuat dari era terakhir. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sungguh menakjubkan bahwa aku dapat mengajak kamu untuk hal seperti itu jarak jauh. Sudah kubilang, hanya ada sedikit orang di alam semesta yang bisa melakukannya kecuali yang ini. Sesumbar. Gelembung jelas tidak percaya, gas Dan menggertakkan gigi. Dan, bisakah kamu membawa kami keluar dari jangkauan arai, sehingga Hong Huangji telah diserang oleh arai, bukan begitu caranya. Lu Mingdao. Meskipun cincin Hong Huang memblokir serangan arai untuk sementara, Lu Ming tidak tahu di mana batas cincin Hong Huang itu. Jika cincin Hong Huang mencapai batasnya setelah sekian lama, itu akan merepotkan. Atau pergi secepat mungkin. Lu Ming, izinkan aku memperluas kesadaran spiritual aku, mengamati jalur pergerakan Larik, dan kemudian kamu dapat mengontrol pergerakan cincin Hong Huang sesuai dengan apa yang aku katakan. Jalan Dan. Lu Ming mengangguk dan mulai beroperasi menurut Dan. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Dan dia meluas dari Hong Huangji. Dan mulai mengamati pengoperasian arai. Sesaat kemudian, Lu Ming, kendalikan Hong Huangji untuk bergerak setengah meter ke kanan. Dan memberikan suaranya. Sua. Lu Ming selalu siap, cium ucapan segera kendalikan cincin Hong Huang untuk bergerak ke kanan setengah meter. Langkah ini, segera menghindari semua serangan ringan, susunan di sekitarnya, seolah kehilangan akal, tiba-tiba menjadi sunyi. Saat berikutnya, susunan mendidih yang asli, semuanya padam, gunung menjadi tenang kembali. Dan, kamu punya dua tangan. Ayo. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tentu saja, jika kamu tidak melihat siapa dirimu, bagaimana susunan yang sederhana bisa mengalahkanku? Suara bangga Dan terdengar, seolah-olah lupa bahwa kesalahannya yang menyebabkan situasi mereka saat ini. Setelah itu, Dan terus mengamati susunan tersebut. Selanjutnya, di bawah bimbingan Dan, Hong Huangji terus bergerak menuju puncak, semakin dekat ke bangunan di puncak. Menurut pengamatan Dan, ruang lingkup Larik hanyalah area kaki gunung. Selama kamu melintasi area ini dan memasuki posisi bangunan tersebut, tidak akan ada Larik. Melihat gerakan konstan Hong Huangji, wajah Jiu Gongzi terlihat sedikit jelek. Yuan Jiu Gong, tunjukkan pada orang-orangmu cara memecahkan susunan ini. Mata 9 anak, menatap keluarga Yuang Huang tua. Klan Yuang Huang tua ini, bernama Yuan Jiu Gong, adalah master arai dari klan Yuang Huang. Ya, Tuan 9. Yuan Jiu Gong mengangguk dan pergi ke barisan untuk mengamatinya dengan cermat. Tapi semakin dia mengamati, semakin dalam alisnya. Setengah jam kemudian. Yuan Jiu Gong, bagaimana kabarmu? Bisakah kamu memecahkan susunan ini? Anak ke-9 bertanya dengan tidak sabar. Saat ini, Hong Huangji semakin dekat dengan gedung-gedung di puncak gunung itu. Dia akan segera meninggalkan area yang dicakup oleh arai. Jiu Gongzi sedikit cemas. Pegunungan ini jelas merupakan denyut nadi yang sangat besar. Orang-orang kuat di zaman lalu membangun kuil di sini. Di antara kuil-kuil ini, mungkin terdapat harta karun yang berharga. Sayang sekali jika mereka dimanjakan oleh Lu Ming dan mereka. Jadi, dia tidak sabar untuk menerobos barisan dan mendaki gunung. Namun, Yuan Jiu Gong mengerutkan kening dan merasa malu. Dia berkata, Jiu Gongzi, susunan ini adalah susunan yang kuat yang ditinggalkan oleh Istana Xixiao di era sebelumnya. Itu terlalu dalam dan di luar jangkauan kognisi bawahanku. Aku telah menontonnya selama setengah jam tanpa petunjuk apapun. Tidak tahu, lalu bagaimana orang lain bisa melihat petunjuk itu?
9 tuan muda memarahi dengan wajah dingin. Ini. Yuan Jiugong terikat lidah dan sulit dijawab. Dia juga sangat terkejut. Dia tidak bisa memikirkannya. Orang-orang dengan keadaan Tuhan bisa melihat melalui susunan di sini. Bagaimanapun, dengan pemahamannya tentang arai, dia tidak bisa melihat. 9 anak, bawahanku berspekulasi bahwa kebanyakan dari mereka memiliki kejeniusan tiada taraf dengan susunan yang sama. Aku khawatir di antara para master susunan di seluruh alam semesta dan alam dewa, hanya sedikit yang bisa melihat melalui susunan di sini. Jalan Yuan Jiugong. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Jangan berpikir orang lain bisa. Cara 9 anak yang tidak bahagia. Dia benar-benar kesal. Jika bukan karena master susunan yang lebih kuat, aku akan menendang Yuan Jiugong ke samping. Selama diskusi, Lu Ming mengontrol cincin Hong Huang dan akhirnya melintasi area yang dicakup oleh Larik. Dengan kilatan cahaya dari Hong Huangji, sosok Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue dan Dan muncul. Akhirnya aman, Dan. Sangat bisa diandalkan sekali. Gelembung bergumam. Film gadis kecil, bagaimana kamu berbicara? Apa itu bisa diandalkan sekali? Penonton ini selalu bisa diandalkan. Teriak Dan. Ayo pergi dan lihat kuil-kuil ini. Lu Mingdao. Mereka berbalik dan berjalan menuju kuil. Melihat Lu Ming dan mereka menghilang di istana, anak ke-9 semakin kesal. Yuan Jiugong, bisakah susunan ini dipatahkan? 9 tuan muda bertanya lagi. Hampir tidak mungkin untuk menembus kultivasi alam dewa, tetapi itu mungkin tidak sepenuhnya mustahil. Jalan Yuan Jiugong. Metode apa? Tanya anak ke-9. Sekarang, dalam proses runtuhnya Gua Zixiao, ada beberapa retakan besar di sekitar pulsa Qi ini, yang terus-menerus meluas ke arah pulsa Qi. Begitu pulsa udara diperluas ke pulsa udara, itu pasti akan merobek susunan tersebut. Saat itu, kita dapat dengan mudah melewati susunan tanpa tangan kita. Jalan Yuan Jiugong. Omong kosong, butuh setidaknya 1 tahun untuk formasi runtuh dengan sendirinya. 9 anak dingin, ekspresi wajah jelek. Apakah kamu ingin dia menunggu di sini selama setahun? Tapi tunggu, apa yang bisa kita lakukan? Bahkan jika bukan untuk membunuh Lu Ming dan yang lainnya, kita harus menunggu. Denyut Qi yang begitu besar sangat berharga, belum lagi hal-hal lain. Ini berisi kristal dalam jumlah besar, yang sangat berguna bagi mereka. 4849. Akhirnya, 9 tuan muda memutuskan untuk mengepung di sini, menunggu denyut Qi runtuh, menghancurkan susunan, dan kemudian membunuh, ngomong-ngomong, selesaikan Lu Ming dan yang lainnya. 9 anak, bagaimana dengan Yaxian dan Tianren di kota kuno itu? Aku khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk memecahkan susunan kota kuno itu. Tanya seorang utusan perang. Kebanyakan dari mereka telah datang ke sini. Tidak banyak orang di sekitar kota kuno. Sangat sulit untuk memecahkan susunan kota kuno. Orang-orang Tianren dan Yaxian itu tidak bisa melawan badai. Mereka bisa membunuh mereka kapan saja. Tapi kita harus mendapatkan kota kuno itu. Batu biru yang membangun tembok kota-kota kuno dapat mengendalikan mayat Juein. Meskipun kita tidak takut dengan mayat Juein, kita harus mengeluarkan banyak kekuatan untuk menghadapinya. Dengan batu biru semacam itu, kita bisa menyelamatkan banyak kekuatan. Jalan 9 anak. Sangat mudah untuk merebut kota kuno. Sekarang orang-orang Tianren dan Yaxian harus ketakutan dan tidak berani tinggal untuk waktu yang lama. Mereka takut begitu kita menyelesaikan masalah Lu Ming dan yang lainnya dan kembali ke kota kuno, itu akan menjadi waktu kematian mereka. Aku kira mereka ingin meninggalkan kota kuno dan menerobos pengepungan. Raja pergi berperang untuk membuat Yuanyu membuka mulutnya. Yuanyu benar, jadi untuk mengambil kota kuno itu sangat sederhana. Selama orang-orang kita mengelilingi satu arah dan meletakkan 3 arah lainnya, Tianren dan Yaxian pasti akan melarikan diri dari 3 arah lainnya. Mereka tidak akan tinggal di kota kuno. Kota dan menunggu kami untuk kembali dan menunggu kematian. 9 anak berkata, lalu kirim pesan kembali, sesuai rencana. Benar saja, setengah hari kemudian, berita kembali dari kota kuno. Menurut rencana, orang Tianren dan orang Yaxian menerobos dari 3 arah itu, dan orang Yuang dengan mudah menduduki kota kuno itu. Biarkan mereka menambang batu biru itu secepat mungkin, dan setelah selesai, datang ke sini dan bertemu. Terlebih lagi, kirim pesan ke Mina, dan biarkan dia datang untuk bergabung dengan kita, untuk mencegah Yinsa dan orang-orang Changming bersaing memperebutkan Qi ini. Anak ke-9 mengeluarkan beberapa perintah berturut-turut. Lu Ming dan yang lainnya pergi menuju gedung-gedung di puncak, di mana gedung-gedung itu menempati area yang sangat luas, membentuk istana yang sangat besar. Sayangnya, Lu Ming dan yang lainnya melewati beberapa kuil, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada harta yang berharga.
Adapun Senyao, tidak ada hal seperti itu, karena selalu ada bau dingin di udara. Luming pergi jauh ke kedalaman gedung. Kuil di sini tidak sederhana. Mereka berat dan berat. Mereka tampaknya mengelilingi beberapa hal berharga di tengah. Segera mereka sampai di tengah kuil. Ini adalah halaman besar, dikelilingi oleh tembok tinggi. Ada gerbang di dinding. Di depan gerbang, ada sebuah prasasti batu besar. Tablet batu itu sudah tua dan penuh dengan nafas waktu. Bersenandung. Ketika Luming dan yang lainnya berada di dekat tablet batu itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit getaran, dan ada cahaya di atasnya. Hati-hati. Luming dan yang lainnya terkejut, dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Namun, tidak ada bahaya. Tablet batu itu hanya memancarkan cahaya, dan cahayanya semakin makmur. Akhirnya, kemuliaan itu melesat ke langit dan membentuk gambar di langit. Dalam gambar itu, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya. Kamu dapat melihat bahwa tokoh-tokoh ini semuanya adalah manusia, dan masing-masing dari mereka memancarkan rasa teror. Meski hanya melalui gambar, Luming dan lainnya masih merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini berasal dari lubuk hati mereka. Sepertinya mereka menghadapi beberapa musuh yang tidak bisa dilawan. Yang kuat, sosok-sosok dalam gambar ini, sangat kuat. Luming, Xian Yanxing dan yang lainnya sangat kaget karena jumlahnya terlalu besar, padat dan menutupi keseluruhan gambar. Dan tempat orang-orang kuat ini berdiri adalah gunung tempat mereka berada sekarang. Tiba-tiba, sosok-sosok ini melesat ke langit dan melancarkan serangan yang mengerikan. Serangan yang tak terhitung banyaknya, pada saat yang sama, menyerbu ke langit, mengubah kehampaan menjadi kekacauan, seperti menyerang sesuatu yang mengerikan pada saat bersamaan. Pada saat ini, cakar tulang besar muncul di langit. Cakar tulang ini, besar dan tak terbatas, ditutupi lapisan gas hitam yang kuat. Ini. Mata Luming dan yang lainnya tiba-tiba melebar. Sebab, udara hitam di tulang cakar terlihat sangat familiar, seperti gas hitam yang menutupi mayat Juein. Tulang telapak tangan yang besar di foto, mereka yang memubung ke langit, tubuhnya meledak, berubah menjadi abu. Baik tubuh maupun roh dihancurkan, dan tidak ada tubuh. Ini terlalu tragis. Begitu banyak master yang kuat, bahkan melalui gambar, membuat Luming dan master lainnya merasakan tekanan yang luar biasa. Di bawah tulang telapak tangan, mereka berubah menjadi abu, tidak menyisakan apapun. Mengerikan. Telapak tulang itu sangat mengerikan sehingga jauh di luar imajinasi Luming dan yang lainnya. Satu tangan membunuh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, telapak tulang terus menembak, mencoba menghancurkan seluruh pegunungan. Tetapi pada saat ini, dari arah gambar yang lain, udara ungu datang. Telapak tulang berubah arah, dan satu ti ungu berlawanan dengan gerakan, dan kemudian menarik kembali ketinggian. Di sini, gambar itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi sinar cahaya, terbang kembali ke loh batu itu, sekali lagi menjadi sederhana dan tanpa hiasan. Tapi Luming dan yang lainnya sudah lama tidak bisa pulih. Gambar tadi, kemungkinan besar itu adalah gambar yang terjadi sebelumnya. Itu direkam oleh loh batu ini. Di era terakhir, ada perang yang mengerikan di sini. Tuan yang tak terhitung jumlahnya mati dalam pertempuran, dan tubuh serta roh mereka dihancurkan, tidak meninggalkan apapun. Asal-usul cakar tulang itu terlalu mengerikan. Bahkan melalui gambarnya, kamu dapat merasakan bahwa itu jauh melampaui kekuatan aslinya yang menakutkan. Seperti dua kacang polong di tulang telapak tangan, hampir sama dengan gas hitam di tubuh mayat, tetapi hanya menjadi kaya dan banyak. Apakah mayat Juein dari Zixiao Dongtian berhubungan dengan Bon Palem ini? Dan udara dingin di udara juga berhubungan dengan tulang telapak tangan. Luming dan pikiran mereka memunculkan banyak pertanyaan. Setelah sekian lama, semua orang sadar. Ayo masuk dan lihat. Itu adalah inti dari kuil ini. Kata Xian Yanxing. Aku tidak merasakan fluktuasi arai. Tidak ada arai di area ini. Jalan dan. Aku pergi dulu. Demon tulang melangkah keluar. Pembelaannya luar biasa. Dia bisa melawan bahaya apapun. Bon Demon melewati tablet batu dan memasuki gerbang tanpa kelainan apapun. Kemudian, Luming dan yang lainnya juga melewati gerbang tanpa bahaya. Di dalam gerbang adalah halaman dengan berbagai macam. Begitu mereka memasuki halaman, Luming dan yang lainnya terkejut dan tertarik dengan benda-benda di tengah halaman. Di tengah halaman, berdiri 4 arca. Dapat dilihat bahwa 2 di antaranya adalah manusia. 2 patung lainnya, salah satunya adalah naga. Ya, sangat mirip dengan naga. Harus dikatakan bahwa penampilannya hampir sama dengan naga. Ia memiliki 9 cakar naga di perutnya. Dan patung keempat, yang terlihat seperti teran, jauh lebih besar dan lebih besar dari teran. 4852.
Lu Ming meliriknya dan menemukan bahwa Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Haha, kali ini kamu mendapat banyak. Bagaimana denganmu? Apa untungnya mengakhiri pemahamanmu begitu cepat? Lu Ming mengubah topik. Bahkan, dia juga penasaran dengan apa yang orang lain dapatkan. Kali ini, aku telah memperoleh banyak hal. Aku memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang susunan, dan aku memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai seni rahasia yang telah aku kuasai di masa lalu. Yang paling penting adalah aku secara samar-samar menyentuh semacam kekuatan yang kuat. Dan keterampilan rahasia yang tak tertandingi. Aku berkomunikasi dengan iblis tulang sebelumnya. Ini mungkin keterampilan sumbernya. Dan adalah yang pertama membuka mulutnya. Dan, apakah kamu mengerti teknik sumbernya? Lu Minglian bertanya. Belum, hanya profil. Jalan dan. Aku hampir sama. Kekuatan seni rahasia lainnya telah melonjak, dan aku juga menyentuh arah seni sumber. Jalur gelembung. Kemudian, bulan musim gugur, Ling Yue, para dewa telah membuka mulut mereka, panen mereka, dan gelembung dan hampir sama. Sungguh patung misterius. Lu Ming terkejut. Hanya duduk di depan patung ini selama setengah tahun, aku mendapatkan panen yang luar biasa. Panennya luar biasa. Secara umum, hanya ketika kita menerobos keadaan asli dan sepenuhnya mengendalikan kekuatan sumbernya, kita dapat memahami seni sumber berdasarkan kekuatan sumbernya. Di alam Tuhan, hampir tidak mungkin untuk memahami teknik sumber. Karena tidak ada fondasi, bahkan kekuatan sumbernya pun tidak dikuasai. Apa yang bisa kita gunakan untuk memahami keterampilan sumber? Tahukah kamu, banyak dari keberadaan asli, tidak memahami sumber seni, terlihat bahwa ingin memahami sumber seni, itu sangat sulit. Belum lagi di alam dewa, meski hanya untuk memahami arah, profil, adalah hal yang luar biasa. Tapi dan, gelembung, bulan musim gugur, dewa, Ling Yue, 5 orang, hanya di depan patung selama setengah tahun, sebenarnya panen seperti itu bisa disebut cuaca buruk. Bagaimana denganmu, Xiao Xing? Apa yang kamu punya? Mata Lu Ming beralih ke Xian Yanxing, Tang Jun dan Bond Demon. Mereka bertiga berbeda dari Qiu Yue. Padahal, semuanya sudah mencapai keadaan semula, dan panennya pasti berbeda. Lu Ming, aku perkirakan setelah pencapaian aku mencapai puncak Tuhan, aku akan dapat menggunakan Yuan Shu. Xian Yanxing berkata sambil tersenyum. Mata Lu Ming cerah. Biasanya, hanya ketika kultivasi mencapai keadaan semula, keterampilan sumber dapat digunakan. Seperti yang abadi, itu Terry. Sebelum reinkarnasi ya, alamnya terlalu tinggi. Itu jauh lebih tinggi dari Xian Yanxing dan Tang Jun di kehidupan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan skill sumber dalam kondisi dewa. Tapi karakter seperti itu jarang. Bagaimanapun, Lu Ming telah bertemu dengan kamu yang abadi. Sungguh luar biasa bisa mengeluarkan keterampilan sumber di puncak Tuhan. Jelas, panen Xian Yanxing sangat besar. Dapat dibayangkan bahwa setelah Xian Yanxing berhasil menembus puncak Tuhan, dia akan dapat menggunakan keterampilan aslinya, dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Aku hampir sama. Begitu kultivasi mencapai puncak Tuhan, kamu bisa menggunakan keterampilan sumber. Tidak hanya itu, pemahamanku tentang seni rahasia lainnya juga telah meningkat pesat. Tang Jundao. Hahaha, aku bisa menggunakan skill sumber sekarang. Iblis tulang tertawa. Bagus. Lu Ming sangat gembira. Ini benar-benar panen yang luar biasa. Demon tulang dapat menggunakan keterampilan sumber, dan kekuatan tempurnya benar-benar meroket. Dikombinasikan dengan pertahanannya yang kuat dan tak tertandingi, mungkin bisa bersaing dengan utusan Raja Guangqian. Bisakah kekuatan bertarungku bersaing dengan Guangqian Wangxi? Pikir Lu Ming, menantikannya. Jika dia menerobos dengan seluruh kekuatannya sebelum dia memahami 3000 seni rahasia kuno yang hebat, kekuatan tempurnya tidak akan kalah dengan kaisar yang paling kuat. Sekarang aku telah mempelajari 3000 seni rahasia kuno, kekuatan tabu telah berubah secara kualitatif. Kekuatan tempur telah meningkat dengan margin yang besar. Bisakah kita melawan utusan Raja Guangqian? Apakah mungkin untuk bertarung melawan dewa 9 kali lipat abadi? Aku belum mencoba, dan Lu Ming tidak tahu. Sayang sekali patung itu jahat. Setelah pemahaman yang cermat, itu tidak akan berhasil jika kamu mendekatinya lagi. Dan menghela napas. Tidak ada gunanya. Lu Ming terkejut. Melihat semua orang mengangguk, mereka jelas mencoba. Lu Ming juga berusaha mendekati patung itu. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan dan patung itu tidak merespon sama sekali. Sepertinya seseorang hanya bisa memahaminya dengan serius sekali. Lu Ming menghela nafas. Dia ingin terus memahami dan memahami sepenuhnya keterampilan sumber. Sepertinya tidak mungkin. Namun,
panen kali ini, cukup. Ledakan. Saat ini, semburan raungan dahsyat datang, gunung terus bergetar. Tampaknya pegunungan ini akan runtuh. Luming mengerutkan kening. Pergilah dan lihat seberapa jauh jaraknya. Jalan Dandan. Ketika mereka datang ke kuil, mereka menemukan bahwa ada beberapa retakan di sekitar pegunungan yang meluas ke pegunungan. Beberapa gunung retak, dan rune padat muncul di pegunungan. Banyak rune telah robek, dan beberapa susunan telah runtuh. Gunung itu bahkan lebih dalam. Ada celah besar di gunung, dan banyak susunan telah robek. Kuperkirakan paling lama setengah tahun, susunan puncak gunung ini akan terkoyak. Jalan Dandan. Orang-orang Yuang-Wang itu masih di luar. Mereka dihantui. Semua dewa tidak bahagia. Luming dan yang lainnya sedikit mengernyit, karena mereka menemukan bahwa jumlah orang Yuang-Wang di luar puncak gunung lebih dari 1000. Sepertinya semua orang Yuang-Wang di sekitar kota kuno telah dipindahkan. Mereka tidak hanya ingin membunuh kita, tetapi juga ingin mendapatkan harta karun, Pulsaki. Secara alami, mereka tidak akan pergi dengan mudah. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Aku mengusulkan agar Hong Huangjing dan 9 Tian Yusen harus dibagikan kepada kalian berempat, Dan, Pao Pao Pao, Yue dan Tang Jun. Lu Mingdao. Berikan kepada kami, Lu Ming. Apakah kamu tidak membutuhkan terobosan Hong Huangjing lagi? Ling Yue segera menggelengkan kepalanya dan ingin meninggalkan Hong Huangjing ke Lu Ming. Prestasi Lu Ming adalah 8 tingkat senzu. Begitu dia menembus tingkat ke-9 senzu, kekuatan tempurnya akan sangat meningkat, lebih dari terobosannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku ingin menerobos ke senzu Jiuxiong, aku membutuhkan setidaknya 5 miliar Hong Huangjing. Saat ini, Hong Huangjing dan Shen Yao ini masih jauh dari cukup. Lebih baik serahkan pada kamu. Jika kamu putus melalui, rangkaian serangan bersama kita akan lebih tahan lama. Lu Ming menjelaskan. Dia telah memikirkan hal ini sejak lama. Dia membutuhkan terlalu banyak kristal, dan kristal yang mereka dapatkan sebelumnya masih jauh dari cukup. Tetapi bagi Dandan dan Ling Yue, mereka cukup untuk masing-masing dari mereka menembus setidaknya satu beban berat. Sekarang, Ling Yue, Pao Pao Pao, kultivasi Tang Jun adalah dewa berlipat 7. Kultivasi Dandan adalah 6 kali lipat Tuhan, mereka perlu menerobos kebutuhan Hong Huangjing, tidak banyak. Adapun kultivasi para dewa, itu adalah 8 kali lipat dari dewa, yang setingkat dengan Lu Ming. Kekuatan yang dia kendalikan sangat penting. Dia dapat menembus 9 level senzu. Bahkan jika jumlah Hong Huangjing yang dibutuhkan tidak sebanding dengan Lu Ming, jumlahnya luar biasa, dan itu tidak cukup untuk memberinya terobosan. 4853. Pada akhirnya, Ling Yue, Tang Jun, Dan Pao 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 tidak bisa menolak lamaran Lu Ming, dan mereka hanya bisa setuju. Mereka juga tahu bahwa Lu Ming benar. Semakin kuat dan semakin dekat kekuatan rata-rata mereka, semakin kuat kekuatan susunan serangan gabungan, tetapi waktunya akan lebih lama. Kekuatan mereka secara keseluruhan akan tetap kuat. Segera, mereka kembali ke kuil, datang ke 4 patung, dan kemudian Lu Ming melambaikan tangannya, urat kristal Hong Huang yang besar muncul. Batu transparan bertatakan kristal padat. Bersama-sama, Lu Ming mulai menggali Hong Huangjing. Jumlah Hong Huangjing terlalu banyak. Bahkan dengan 10 orangnya bekerja bersama, dia membutuhkan waktu setengah bulan untuk menggali semua Hong Huangjing. Setelah dihitung, jumlahnya mencapai 1,2 miliar. 1,2 miliar keping kristal Hong Huang, yang lebih dari rumah harta asli Tiangong. Selain itu, ada 9 Tian Yusen raksasa. Tian Yusen biasa panjangnya hanya 1 kaki, tetapi 9 Tian Yusen ini panjangnya 3 meter, seperti 3 pohon kecil. Volume dari ribuan kali lebih tinggi dari surga biasa. Lu Ming dan rekan-rekannya memperkirakan bahwa energi yang terkandung dalam 1 Tian Yusen setara dengan 50 juta keping kristal Hong Huang. Ini setara dengan 900 juta ginseng poligonal. Sayangnya, meskipun ini bertambah, bagi Lu Ming, itu masih jauh dari kata baik. Tapi untuk Dandan, Ling Yue, Pao 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 dan Tang Jun, itu sudah cukup. Mereka semua jenius tak tertandingi. Kekuatan kontrol mereka sangat kuat. Mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk menerobos daripada orang biasa. Namun, prestasi mereka masih rendah. Ling Yue, Tang Jun dan Pao 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 semuanya adalah Senzu Qizong. Bahkan Lu Ming membutuhkan sekitar 600 juta Hong Huangjing untuk menerobos dari Senzu Qifeng ke Senzu Basong. Ling Yue, Tang Jun dan Pao Pao Pao, apalagi, bisa ditembus selama 2 atau 3 miliar yuan. 2 atau 3 miliar per orang, dan jumlahnya akan menjadi lebih dari 1 miliar. Kultivasi dan lebih rendah, hanya 6 tingkat dewa yang membutuhkan lebih sedikit energi.
kita harus menyimpan 9 Tianyusen terlebih dahulu. Kristal langka ini cukup untuk kita pecahkan. Ling Yue merenung sejenak, atau memberikan 9 tanaman Tianyusen kepada Lu Ming. Yah, aku akan menanamnya dulu. Lu Ming mengangguk. Aku akan mengatur arai terlebih dahulu, yang dapat mempercepat pemurnian Hong Huangjing. Dan Dao, lalu atur larik. Arai ini, bernama arai Datian Lian Yuan, diperoleh Dan dari reruntuhan Wanhua, yang dapat sangat mempercepat pemurnian kristal Hong Huang atau Shenyao. Beberapa hari kemudian, sebuah arai menutupi tempat itu. Setelah itu, Ling Yue, Tang Jun, Dan Pao Pao duduk bersila dan mulai menyempurnakan Hong Huangjing. Ling Yue, Dan Pao Pao, pada awalnya, telah memadatkan benih aslinya. Setelah bertahun-tahun memahami, arahnya sudah lama menjadi jelas, dan kami hanya membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membuat terobosan terus-menerus. Adapun Tang Jun, belum lagi, kehidupan sebelumnya adalah keberadaan keadaan semula, persepsi dan arah keadaan, yang sangat jelas. Ada juga sumber daya yang cukup, dan dapat dengan cepat ditembus. Lu Ming, Gumo, Xian Yanxing, Qiu Yue dan lainnya tidak menganggur. Mereka memahami seni rahasia dan mengkonsolidasikan pemahaman mereka tentang periode sebelumnya. Terobosan Dan adalah yang tercepat. Dia hanya membutuhkan puluhan juta Hong Huangjing dari yang ke-6 hingga ke-7. Dengan bantuan susunan Datian Lian Yuan, hanya butuh 7 hari untuk menerobos dengan lancar, dan kultivasinya mencapai tingkat ke-7 Tuhan dengan satu pukulan. Setelah itu, Hongjing terus berkonsolidasi. Sekitar 3 bulan kemudian, Ling Yue, Pao Pao, Tang Jun dan menerobos satu demi satu, dan pencapaian mereka mencapai 8 tingkat dewa. Lu Ming diam-diam mengatakan bahwa susunan langit Lian Yuan yang besar ini benar-benar misterius, yang meningkatkan kecepatan pemurnian mereka puluhan kali lipat. Keempat orang tersebut telah mencapai 8 tingkat dewa dan 1,2 miliar kristal Hong Huang, dan konsumsinya hampir sama. Saat ini, pencapaian 10 diantaranya adalah Bond Demon dan Bola, yang merupakan puncak dewa. Xian Yanxing dan Qiu Yue adalah dewa. Lu Ming, Wan Shen, Ling Yue, Tang Jun, dan Pao Pao adalah 8 dewa. Mereka mencoba mengatur susunan serangan bersama. Seperti yang diharapkan, mereka menemukan bahwa kekuatan susunan serangan gabungan meningkat pesat, dan durasinya beberapa kali lebih lama dari sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Namun, saat ini, getaran dari bawah tanah menjadi semakin kuat. Ada retakan besar di gunung, yang hampir merobek gunung itu. Jika bukan karena formasi di puncak, itu akan robek. Tapi meski begitu, itu tidak akan bertahan lama. Banyak susunan di gunung yang rusak. Hanya membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 bulan, dan susunan itu akan hancur total. Dan sudah waktunya bagi kita untuk membuat beberapa pengaturan. Lu Ming ke jalan Dan. Berikan padaku. Aku bisa menggunakan susunan yang rusak dari puncak gunung, dan menggunakan pola susunan yang tersisa di sini untuk membangun susunan pembunuhan. Jika orang-orang Yuang itu membunuh mereka, mereka pasti bisa minum pot. Hei, hai. Dan mencibir. Mereka meninggalkan kuil, menuruni gunung, dan sampai di tepi barisan. Setelah mengamati sebentar, Lu Ming dan yang lainnya pergi, mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Dan menggunakan arai, menyembunyikan tubuhnya, dan mulai mengatur arai. Semua ini, orang Yuang belum menemukan. Soalnya, ada banyak orang, mereka adalah orang Yuang. Tiba-tiba, Gelembung menangis dan melihat ke kejauhan. Lu Ming dan yang lainnya juga menemukan bahwa di kejauhan, ada pita terbang dengan cepat. Jelas bahwa mereka semua adalah orang Yuang, dengan populasi sekitar 1000 orang. Mereka bukanlah kelompok yang dipimpin oleh Jiu Gongzi, karena mereka telah mengelilingi gunung tanpa bergerak. Orang-orang Yuang lainnya yang datang. Lu Ming dan hati orang lain tenggelam lagi. Jumlah klan Yuang meningkat pesat, dan tekanan mereka semakin besar. Di kaki gunung, Jiu Gongzi dan yang lainnya juga menemukannya. Ini anak ke-8. Mereka ada di sini. Di tepi anak ke-9, seorang utusan perang di bawah raja berbisik. Segera, orang-orang Yuang itu mendekat. Nina, kenapa kamu datang sangat terlambat? Aku sudah menyebarkan beritanya. 9 tuan muda terbang ke depan. Salah satu anggota terkemuka klan Yuang juga seorang pemuda. Dia terlihat berusia 20-an dan mengenakan jubah hijau. Penampilannya agak mirip dengan Jiu Gongzi. Dia adalah putra ke-8 dari keluarga Yuang, bernama Yuan Baji. Nama Jiu Gongzi adalah Yuan Jiuji. 9 adik laki-laki, maaf, kami terlambat karena kami menyerang denyut nadi. Yuan Baji tersenyum tipis. Serang pulsa,
Aku pikir 9 kakak laki-laki harus memiliki banyak panen. Yuan Jiuji berkata dengan sopan. Untungnya, dibandingkan dengan denyut Qi ini, jauh sekali. Apakah Luming masih ada di dalamnya? Mata Yuan Baji menatap pegunungan. Ya, masih ada. Dalam beberapa bulan, susunan puncak gunung ini akan terkoyak. Jalan Yuan Jiuji. 4854. Orang-orang Yuan Jiuji dan Yuan Baji bertemu, tetapi mereka tidak menemukan bahwa ada dua kelompok orang yang bersembunyi di dua arah gunung lainnya. Kedua kelompok orang ini adalah orang Yaxian yang dipimpin oleh Langit, dan orang Tianren yang dipimpin oleh Kaisar Kepunahan dan Baizhan Tianjun. Pada awalnya, setelah mereka bergegas keluar dari kota kuno, mereka berpisah dan menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Namun, beberapa waktu lalu, pembuluh darah Qi Luming di mana mereka berada terbelah, dan cahaya Dewa Gua di kedalaman denyut Qi meledak dari bawah tanah, langsung menembus langit dan dapat dilihat dari jarak jauh. Orang Yaxian dan orang Tianren datang ke sini hanya ketika mereka melihat cahaya gua. Namun, begitu mereka tiba di dekatnya, mereka menemukan orang Yuang-Wang. Mereka terkejut dan mencari tempat rahasia untuk bersembunyi. Saat ini, mereka lebih terkejut melihat sekelompok orang Yuang-Wang datang. Namun, denyut Qi ini terlalu besar dan jauh lebih besar dari yang pernah mereka temui sebelumnya. Itu pasti berisi banyak harta. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka tidak ingin pergi. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih sedikit daripada orang Yuang-Wang, Qi sangat besar dan mencakup area yang luas. Bukan tidak mungkin memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan beberapa keuntungan. Terlebih lagi, mereka telah mengirim berita kepada orang-orangnya untuk bergabung dengan mereka di sini. Ketika mereka bertemu dengan master lain, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik. Menurut situasinya, Luming dan mereka melarikan diri ke pegunungan, jadi orang Yuang-Wang telah dikepung di sana. Basmi Jalan Kaisar. Ada banyak susunan di pegunungan. Ketika orang Yuang-Wang membunuh mereka, mereka tidak punya pilihan selain mati. Haha. Baizhan Tianjun mencibir. Ngomong-ngomong, apakah kamu belum mendengar kabar dari kakekku? Kaisar yang sudah punah bertanya kepada seorang kaisar tua. Belum, tunggu sebentar. Begitu kaisar tua menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba menggerakkan wajahnya. Dia mengeluarkan sepotong batu Gyokrune dan melihatnya. Lalu dia bahagia. Ya, aku mendengar dari leluhur aku bahwa mereka menyerang pulsa Qi. Selama mereka mendapatkan harta di dalamnya, mereka akan bergegas ke sisi ini. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Kaisar tua. Nah, kalau nenek moyang kita datang, kita akan jauh lebih percaya diri. Pemusnahan Kaisar, Baizhan Tianjun dan yang lainnya semuanya menunjukkan kegembiraan mereka, dan hati mereka sangat lega. Menghadapi makhluk di area terlarang, mereka terlalu tertekan. Mereka selalu dalam krisis. Mereka panik. Dengan Ya Abadi, mereka tampaknya memiliki tulang punggung. Di dalam hati mereka, tidak peduli seberapa besar krisis, Yao Immortal akan memimpin mereka melawan masa lalu. Karena kamu yang abadi adalah leluhur terkuat dalam sejarah Tianren. Di arah lain, orang Yaxian juga bersiap. Segera, 3 bulan lagi berlalu. Daerah ini, raungan tak henti-hentinya, di tanah, telah muncul satu celah besar, cahaya ilahi gua ungu, tak henti-hentinya keluar dari bawah tanah. Luming, gunung tempat mereka berada, hampir terbelah, dan susunan di puncak terus-menerus robek dan rusak. Tentu saja, beberapa puncak gunung yang lebih dalam, yang belum rusak atau terbelah, masih diselimuti formasi yang mengerikan. Tapi itu akan cepat atau lambat. Ya, susunan puncak gunung ini telah hancur total, dan tidak ada ancaman bagi kita. Sekarang kita bisa membunuhnya. Yuan Yudao, penguasa susunan klan Yuang-Wang. Ini rusak. Yuan Baji juga membawa Master Arai, mengangguk. Nina, agar tidak kabur oleh Luming, kita akan membawa orang untuk menyerang dari dua arah gunung, bagaimana? Yuan Jiuji melihat jalan Yuan Baji. Seperti yang aku suka, Luming ini, yang berani membunuh rakyat kita, sangat bersalah. Mari kita lihat siapa yang bisa membunuhnya. Ayo pergi. Kata Yuan Baji, dengan tuan yang dibawanya, bergegas ke sisi gunung. Pergi. Yuan Jiuji melambaikan tangannya dan mengajak sekelompok ahli untuk bergegas ke gunung tempat Luming berada. Tentu saja, mereka semua menghindari retakan itu. Karena di celah-celah itu masih ada cahaya ajaib gua yang sangat kaya dan kuat. Mereka tidak berani bertarung di depan. Yang akan datang. Di puncak gunung, Luming dan mereka dapat melihat dengan jelas tindakan orang-orang Yuang-Wang. Seperti yang diharapkan, kami mengambil tindakan secara berkelompok. Untungnya, kami sudah siap sebelumnya. Xian Yanxing berbisik. Luming bijaksana. Kami siap untuk mundur. Semua dewa,
Dua kelompok klan Yuang-Wang, dikepung dari dua arah, mereka tidak bisa melawan dengan mengandalkan susunan kain dandan. Ada baiknya mereka bisa membawa kerugian satu sama lain. Lu Ming telah mempertimbangkan hal ini sebelumnya dan telah mempersiapkan jalan keluarnya terlebih dahulu. Kami akan menyembunyikannya, dan kami akan memberi mereka yang bagus. Sosok Lu Ming Dao berkedip, dan sosok Lu Ming dan lainnya disembunyikan. Yuan Jiuji, dengan setidaknya 500 orang kuat, bergegas menuju gunung dan segera berada di dekat puncak gunung. Pada saat ini, ia juga melangkah ke dalam jangkauan susunan kain dandan. Tidak, ada fluktuasi susunan. Pada saat ini, Yuan Yu, master susunan klan Yuang-Wang, tiba-tiba berteriak. Baru sekarang diketahui bahwa jalannya terlalu rendah. Berikan padaku. Suara dandan terdengar, dan kemudian rune padat muncul di tanah. Sebuah arai besar muncul, meliputi semua orang dari klan Yuang-Wang. Pada saat yang sama, susunan itu mengembunkan cahaya ungu, seperti pedang ungu, yang membunuh orang Yuang-Wang. Ah! Teriakan terdengar, dan tiba-tiba, selusin orang Yuan-Wang terbunuh oleh cahaya pedang ungu. Blokir, blokir. Yuan Jiu meraung. Orang-orang klan Yuang-Wang bergerak cepat, balok dan rambut beterbangan, terjalin satu sama lain, seperti terjerat jaring, semua orang Yuang-Wang tertutupi. Ada terlalu banyak master di sini. Dengan upaya bersama lebih dari 500 bit keluarga ringan, kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Tiba-tiba, mereka memblokir lampu pedang ungu itu. Tidak mudah untuk memblokir arai yang telah aku coba atur sebaik mungkin. Dan bersenandung dengan dingin. Setelah dia mencapai kultivasi dewa 8 kali lipat, kekuatan tata letak susunan juga ditingkatkan. Pada saat yang sama, susunan ini tidak sepenuhnya diatur oleh Dan sendiri. Dia menggabungkan beberapa susunan sisa gunung, menggabungkan runenya sendiri dengan rune susunan sisa gunung, dan memiliki beberapa kekuatan asli susunan gunung, yang berkali-kali lebih kuat daripada susunan yang diatur oleh Dan. Dan sendirian. Mengental. Dan minum, dan tangannya menari dengan cepat. Lampu pedang ungu itu dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk pedang pertempuran besar, yang dipotong ke arah orang-orang klan Yuang-Wang dan dipotong di dinding pertahanan tempat berkas cahaya dan rambut terkondensasi. Ledakan. Raungan Jingtian datang, balok rambut itu, terus-menerus robek, patah akar demi akar, rambut balok terjalin menjadi pertahanan yang kuat, sulit untuk dipatahkan. Energi mengerikan masuk, dan segera 5 atau 6 tuan dari klan Yuang-Wang terbunuh. Kemudian, lightsaber besar akan menembak melalui celah tersebut. Yuan Jiuji dan yang lainnya menjadi pucat. 4855. Lightsaber yang dibentuk oleh arai sangat kuat hingga menembus pertahanan klan Yuang-Wang. Itu membunuh 5 atau 6 orang berturut-turut, dan mengambil 9 alis anak secara langsung. Wajah Yuan Jiuji berubah dengan liar. Kekuatan lightsaber terlalu mengerikan untuk dia hentikan. Pada saat kritis, kedua sosok itu dengan cepat bergegas menuju Yuan Jiuji. Mereka adalah dua utusan Raja Guangqian di sekitar Yuan Jiuji. Mereka minum begitu banyak sehingga mereka tampak berubah menjadi dua cahaya ilahi dan bergegas menuju lightsaber bersama. Ledakan. Raungan yang mengguncang bumi pecah, yang memicu momentum yang mengerikan, menyapu beberapa keluarga Yuang-Wang, dan menghancurkan mereka berkeping-keping. Bahkan Yuan Jiuji, tampaknya dipengaruhi oleh gelombang besar, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Lalu, ada dua sosok, lebih cepat dari Yuan Jiuji. Mereka adalah dua utusan Raja Cahaya. Cahaya pada mereka bergetar, dan jejak darah tumpah dari sudut mulut mereka. Hahaha, jika kamu bertemu denganku, kamu akan berlutut. Dan tertawa penuh kemenangan. Kedua utusan Guangqian terluka. Ini benar-benar luar biasa. Aneh kalau Dan tidak bangga. Tentu saja, dengan kultivasi Dan saat ini, bahkan jika kamu memberinya waktu beberapa bulan untuk mengatur susunan, aku khawatir sangat sulit untuk melukai kedua utusan Guangqian Wang dengan mudah. Alasan utamanya adalah Dan telah sangat meningkatkan kekuatan susunan dengan bantuan pola susunan sisa di sini, yang mengarah pada hasil pertempuran ini. Satu jurus mengusir dua Guangqian Wang Shi, Dan terus mengendalikan lightsaber untuk membunuh Xiang Yuan Jiuji. Atur susunannya, atur untukku, dan blokir formasi mereka. Yuan Jiuji mundur dan meraung. Sua. Tubuh berkedip. Ada 21 klan cahaya Yuan. Mereka memegang pedang perang yang penuh dengan rune. Mereka mengatur susunan serangan bersama dan memadatkan pedang pertempuran besar. Susunan serangan gabungan 21 orang adalah kekuatan tempur terkuat di sekitar Yuan Jiuji, dan juga yang paling ditakuti oleh Lu Ming. Susunan serangan bersama inilah yang mematahkan pertahanan kota kuno sebelumnya. Kapan? Pedang dari susunan serangan 21 pria bertabrakan dengan pedang susunan serangan Dan. Kali ini,
Lightsaber dari susunan dan diblokir, dan bahkan cahayanya sedikit redup. Pergi sekuat tenaga dan hancurkan formasinya. Aku akan membiarkan mereka mati. Yuan Ji meraung. Membunuh. 21 orang yang mengatur susunan minum serempak, sepenuhnya mengendalikan susunan serangan gabungan dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tidak mudah untuk menghancurkan susunanku. Dan minum, tangannya terus menari, memainkan rune, membiarkan susunannya bersinar, terus menyuntikkan kekuatan baru, cahaya lightsaber bersinar lagi. Ketika dandang, dua lampu pedang bertabrakan terus-menerus, dan kekuatan mengerikan terus-menerus meledak ke empat arah. Di sekitarnya, orang Yuang-Wang lainnya tidak berani berdiri, apalagi membela. Kamu, pergi dan bunuh mereka. Yuan Jiuji menatap Lu Ming dan yang lainnya, dan matanya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Dia memerintahkan utusan Raja Guangqian. Jangan khawatir, aku akan mengambil kepala mereka. Utusan Raja Guangqian, yang tampaknya berusia 20-an, berbicara dengan dingin dan tampak seperti seberkas cahaya. Dia bergegas ke Lu Ming dan yang lainnya dengan rambutnya seperti pedang. Jika kamu kalah, kamu berani bertarung. Lu Ming minum dingin. Kamu kehilangan satu orang sekarang. Bagaimana kamu mengatur pertempuran? Raja Cahaya mencibir. Ketika dia mengatakan satu orang hilang, yang dia maksud adalah Dandan. Dandan sekarang mengendalikan susunan dengan seluruh kekuatannya. Tidak mungkin untuk mengatur susunan serangan bersama. Jika satu orang kurang dilengkapi dengan susunan serangan gabungan, kekuatannya akan sangat berkurang. Ini juga alasan mengapa dia berani membunuh Lu Ming dan yang lainnya untuk pertama kalinya. Bone Demon, berikan padaku. Aku akan membunuh ke-9 anak itu. Lu Ming berbicara kepada iblis tulang. Jangan khawatir. Berikan padaku. Aku mencoba menguji kekuatanku. Dengan senyuman dan langkah kaki, iblis tulang itu naik ke langit dan bergegas ke utusan raja di depan cahaya. Zijin pertempuran Yue telah lama muncul di tangannya. Dipenggal oleh iblis gila. Kapak perang ungu dan emas di tangan Bone Demon dipotong. Tiba-tiba, roh jahat itu sangat marah. Dalam kehampaan, lusinan bilah sihir muncul, dan mereka dipotong ke segala arah. Balok dan rambut Raja Cahaya terus-menerus runtuh. Raja Guangqian mengubah wajahnya. Dia dengan cepat mengambil kembali berkas cahaya dan rambut. Jika dia melambat, dia akan menjadi botak. Tubuhnya bersinar dan berputar dan berubah menjadi sinar matahari. Akhirnya, dia berubah menjadi pedang perang. Pedang itu menembus udara dan membunuh skeleton demon terlepas dari lusinan bilah sihir. Bagus datang. Bone Demon mencibir, dan kapak perang emas ungu keluar lagi. Kali ini, bukan lusinan pedang ajaib, tapi satu, yang dibombardir oleh Raja Cahaya. Ledakan. Kedua pria itu melakukan langkah yang benar dan kemudian mundur pada saat yang bersamaan. Kekuatan bertarungmu. Tidak, ini adalah skill sumbernya. Kamu adalah puncak dewa. Bagaimana kamu bisa menggunakan skill sumbernya? Raja Cahaya meraung kaget. Kekuatan bertarung Bone Demon terlalu mengerikan untuk bersaing dengannya, yang mengejutkannya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Bone Demon mampu mengeluarkan skill sumber, itulah sebabnya Bone Demon dapat bersaing dengannya. Kecuali skill sumbernya, kekuatan Bone Demon sendiri tidak sebaik dia. Namun, bukankah hanya keberadaan negara asal saja yang bisa dimanfaatkan? Bagaimana puncak Tuhan dapat digunakan? Tidak hanya dia, Yuan Jiuji, tetapi juga orang lain dari klan Yuang-Wang juga terkejut. Hahaha, ada banyak tempat yang membuatmu terkejut. Ayo, bertarung sampai mati. Roh Bone Demon tertawa dan bergegas ke utusan raja di depan cahaya, memegang kapak perang ungu dan emas, dan menampilkan skill sumber lagi. Utusan Raja Guangqian menghancurkan kekuatannya menjadi yang terkuat dan membunuh iblis tulang. Kedua sosok itu melancarkan perang dalam kehampaan. Dalam sekejap, mereka bertarung selusin gerakan, tetapi mereka tidak menang atau kalah. Namun, meski tidak ada pemenang, Bone Demon secara bertahap mulai mendominasi. Di jurang tak berujung, Bone Demon menggabungkan kerangka dengan asal yang benar-benar menakjubkan. Itu tidak hanya membuat iblis tulang tidak bisa dihancurkan, tetapi juga mengandung ki sihir yang kuat dan kuat. Bahkan jika kamu terus menggunakan teknik sumber, kamu tidak takut cerukan. Dengan pertahanannya yang kuat, terlepas dari pertahanannya, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan perlahan mulai menekan utusan Raja Guangqian. Tidak jauh dari sana, wajah Yuan Jiuji sangat jelek, dan memerintahkan utusan Raja Guangqian lainnya untuk menangani Bone Demon bersama-sama. Lu Ming melangkah keluar, berhenti di depan utusan Raja, dan berkata, lawanmu adalah aku. Hanya andalkan kamu, sama seperti Dewa Delapan Berat, di luar kemampuanmu. Sinar suarawang seperti pedang, yang membuat rambut Lu Yuan sedingin pedang. Lihat ke bawah pada aku, bagus.
Lu Ming mencibir di sudut mulutnya dan menatap matanya. Setelah memahami seni rahasia kuno ketiga, kekuatan tabu telah mengalami perubahan kualitatif. Dia juga ingin tahu apakah kekuatan tempurnya saat ini bisa menandingi utusan Raja Guangqian. Kekuatan tempur 9 kali dari Formula Warcraft dapat dipicu secara instan. Kekuatan tabu berjalan liar dan menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian, Lu Ming meraih telapak tangannya, dengan akurat meraih seikat rambut Yuan Han di tangannya. 4856. Lu Ming meraih rambut balok Yuan Han di tangannya. Tidak peduli seberapa keras Yuan Han mencoba, rambut balok itu tetap ada. Apa yang sedang terjadi? Yuan Han terkejut. Sebelum dia bereaksi, dia merasa ada kekuatan mengerikan yang datang dari balok rambut, yang akan menyeretnya keluar. Jika dia tidak bereaksi, dia akan jatuh ke dalam kotoran. Sialan, hancurkan untukku. Yuan Han tidak bisa menahannya. Dia mengaum dan mematahkan rambutnya. Dia menyingkirkan Lu Ming. Sua. Pada saat berikutnya, Lu Ming muncul di kepalanya seperti pita, dan senjata ares sebesar gunung dan menekannya. Gengsi yang mengerikan membuat otot Yuan Han bergetar. Cahaya suci, langit kosong. Yuan Han meraung keras. Setiap pori tubuhnya memiliki sinar matahari yang keluar. Di kepalanya, dia memadatkan pedang perang. Pada saat yang sama, dia juga memiliki pedang di tangannya, yang jelas merupakan senjata sihir tingkat sumber. Xia Guang bertemu dengan pedang sending tingkat sumber, dan kemudian naik ke langit dan bertabrakan dengan senjata ares. Tubuh Lu Ming jatuh ke belakang dengan raungan mengejutkan, tapi Yuan Han hampir sama. Tubuhnya bergetar hebat dan mundur berulang kali, meninggalkan lebih dari selusin lubang di tanah. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Yuan Han meraung kaget. Tidak jauh dari sana, mata Yuan Jiuji hampir melotot, dan wajahnya luar biasa. Bagaimana Lu Ming bisa bersaing dengan Yuan Han? Kultivasi Lu Ming jelas masih merupakan 8 dewa berat, dan tanpa terobosan, bagaimana kekuatan tempurnya bisa melonjak. Dia merasa otaknya mengalami korsleting. Dia tidak bisa memikirkannya. Datang lagi. Mata Lu Ming cerah, semangat juangnya hebat, dan kepercayaan dirinya juga meningkat pesat. Ia merasa daya juang utusan Guangqian memang seperti ini. Menghancurkan langit. Kali ini, Lu Ming menampilkan gaya langit yang pecah, dan tombak yang mengerikan tiba-tiba menusuk keluar, dan kehampaan sepertinya menguap. Cahaya surga. Yuan Han raung, tetapi juga melakukan gerakan pembunuhan yang mengerikan, melawan Lu Ming. Naga cahaya besar bergegas ke pistol. Kali ini, Yuan Han jatuh melawan arah angin. Setelah tabrakan antara Guanglong dan senjata, Guanglong bergetar hebat dan kemudian roboh. Bentuk tubuh Yuan Han tiba-tiba mundur, hanya bisa menghindari tombak Lu Ming. Namun, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Jika dia bergerak sedikit lebih lambat sekarang, dadanya akan tertusuk tombak. Kekuatan menghancurkan langit begitu kuat. Mata Lu Ming cerah dan bersemangat. Dia benar untuk menebak. Setelah berhasil memahami 3000 seni rahasia kuno, tidak hanya kekuatan tabu berubah dan menjadi lebih kuat, tetapi juga kekuatan seni rahasianya sendiri dan gaya menghancurkan surga juga berubah secara kualitatif dan menjadi lebih menakutkan. Kekuatan menghancurkan langit sangat meningkat. Bagaimana dengan gaya Hong Huang? Ledakan. Lu Ming langsung menembakkan benua besar dan menekannya ke arah Yuan Han. Pegunungan dan danau di atas terlihat jelas, persis seperti dunia nyata. Selain itu, ada rasa kuno Hong Huang yang setebal alam semesta, dengan Tianwei yang cemerlang dan tekanan terhadap Yuan Han. Sebelum daratan ditekan, Yuan Han merasakan tekanan besar. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Tidak ada cara untuk mundur. Benua besar benar-benar menyelimuti Yuan Han, dan hanya berhadapan langsung dengan mereka. Yuan Han meningkatkan kekuatan bertarungnya ke puncak, mengubah seluruh manusia menjadi lightsaber, yang terintegrasi dengan senjata sihir tingkat sumber dan berubah menjadi cahaya pedang, dan bergegas ke tanah yang luas. Ledakan. Ada gemuruh besar lainnya. Tanah itu bergetar hebat. Ada retakan di atasnya, tetapi tidak pecah. Sebaliknya, cahaya pedang Yuan Han bergetar, dan ada banyak retakan di atasnya. Kemudian, dengan satu sentuhan, itu meledak. Tubuh Yuan Han tiba-tiba mundur, tetapi untuk menemuinya adalah tombak yang mengerikan. Melanggar langit. Saat melakukan gaya Hong Huang, Lu Ming juga menggunakan gaya langit yang pecah. Ketika Yuan Han terguncang, gaya langit yang pecah mengikuti. Ah! Yuan Han meraung histeris dan merasakan kematian mendekat. Dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, tetapi itu sia-sia. Tubuhnya tertusuk tombak. Kekuatan teror meletus dari tubuh Yuan Han, yang meledak menjadi 5 atau 6 bagian. Bahkan jiwa terkoyak. Namun, Yuan Han tidak mati. Tubuhnya yang rusak berubah menjadi pita, mundur dengan cepat dan memadat dalam kehampaan. Tapi,
nafasnya banyak layu, pucat, seperti sakit parah. Vitalitas yang kuat, jiwa yang kuat. Wajah Luming bermartabat. Jika makhluk biasa, seperti penguasa klan Tianren, terkena gerakannya, jiwa mereka akan tercabik-cabik, dan mereka akan mati. Tapi Yuan Han baik-baik saja. Harus dikatakan bahwa orang Yuanguang, vitalitas dan jiwa, sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia terpukul keras oleh gerakan Luming, dan efektivitas tempurnya sangat berkurang. Luming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu, dan berniat mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Yuan Han. Ini adalah utusan Raja Guangqian. Bahkan jika itu adalah klan Yuanguang, jumlahnya tidak akan banyak. Menyingkirkan salah satunya merupakan pukulan telak bagi kekuatan pihak lain. Sua. Luming bergegas keluar dan mulai membunuh. Atur, hentikan dia. Yuan Jiu meraung. Di sekelilingnya, hanya ada dua utusan Guangqian Wang. Mereka adalah tangan kanannya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sua. Sisa dari keluarga cahaya Yuan, mulai mengatur susunannya. Formasi 3 serangan 9 orang dan serangan gabungan 7 kursi 7 orang semuanya diatur untuk bergegas ke Luming. Alam Iblis. 9 lubang dalam 1. Pilar penglihatan. Aku ingin membunuh si King Qiu. Namun, hanya ada 3, yang masih tertinggal jauh. Tetapi pada saat ini, dan barisan serangan gabungan 21 pria, tetapi mengeluarkan kemenangan dan kekalahan. Dengan begitu banyak pergerakan antara kedua belah pihak, konsumsi daya klan Guang 21 Yuan sangat serius. Pada saat ini, beberapa orang akhirnya kehabisan kekuatan dan membiarkan susunan serangan gabungan runtuh. Tapi Dan terus mengontrol arai, konsumsi daya juga sangat serius. Meskipun sebagian besar kekuatan susunan ini adalah untuk menyerap kekuatan langit dan bumi, mereka yang mengendalikan susunan juga akan menghabiskan kekuatan. Jika itu ditempatkan sebelum Dan tidak menembus, itu akan menjadi tak tertahankan jika itu adalah waktu 6 kali lipat Tuhan. Dengan kultivasi dewa 8 kali lipat, tidak banyak kekuatan yang tersisa, tetapi masih ada sedikit kekuatan yang tersisa. Dengan lambaian tangannya, susunan itu memadatkan lusinan lampu pedang dan membunuh susunan serangan gabungan dari keluarga Yuanguang itu. Luming, aku akan menghentikan mereka untukmu. Kamu membunuh utusan Guangqian. Dan banyak minum. Luming tidak menjawab. Dia memberitahu publik dengan tindakan praktisnya. Ledakan. Ketika gaya Hong Huang digunakan lagi, itu adalah pembentukan benua, yang ditekan ke arah Yuan Han. Pada saat yang sama, langit yang pecah ditampilkan lagi. Dua gerakan pembunuhan besar, serangan dua sisi, serang dan bunuh menuju Yuan Han. 9 anak, bantu aku. Yuan Han meraung ngeri. Menghadapi dua jurus pembunuhan Luming, bahkan di masa kejayaannya, dia sulit untuk dilawan, apalagi sekarang vitalitasnya sangat rusak. 4857. Sial. Yuan Jiuji terus berteriak, tetapi dia tidak berani tinggal, dan dengan cepat mundur karena dia takut ditutupi oleh gaya kelaparan Luming. Bahkan jika mereka berjauhan, dia bisa merasakan kengerian hutan belantara, dan bulu kuduknya berdiri. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia terkena banjir, dia akan terbunuh bahkan dengan vitalitasnya. Dia ingin menyelamatkan Yuan Han, tapi dia tidak berdaya. Hentikan. Saat ini, dari sisi lain gunung, terdengar suara gemuruh. Wajah Yuan Jiuji menunjukkan warna ekstasi dan meraung, Mina, ayo. Yuan Baji dengan orang-orang, dari arah lain dari gunung untuk membunuh. Baru saja, pertempuran antara Luming dan Yuan Jiuji berlangsung sangat lama, tetapi tidak memakan banyak waktu. Mereka menembak secepat kilat, dan lusinan gerakan hanya menghitung bunga. Di sisi lain gunung, ada pita yang terbang dengan cepat. Di depan gunung, ada dua sosok. Kecepatannya luar biasa, dan pada saat yang sama, memancarkan momentum yang mengerikan. Membunuh. Luming tetap tidak tergerak dan membunuh Yuan Han. Kali ini, Yuan Han di mana harus melawan, ada teriakan melengking, tubuh dipukuli hingga menjadi bubuk, jiwa benar-benar musnah. Kali ini, itu benar-benar jatuh. Seorang utusan Raja Guangqian, sebanding dengan Bu Changfeng, terbunuh. Bagus. Dan yang lainnya sangat bersemangat. Dan orang-orang berkebangsaan Yuanguang berhati dingin. Utusan Guangqian dikatakan tidak terkalahkan jika tidak berasal dari asalnya. Tidak dapat dibayangkan bahwa keberadaan bahkan dapat bersaing dengan asal yang lebih lemah, dan keberadaan seperti itu sebenarnya dibunuh 1 lawan 1. Terlebih lagi, dia masih berbobot 8 dewa. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Lebih dari yang bisa kubayangkan. Luming berpikir.
Kekuatan tabu dan seni rahasia buatan sendiri telah mengalami perubahan kualitatif dan kekuatannya telah melonjak. Setelah dia mengeluarkan kekuatan bertarungnya ke puncak, dia dapat sepenuhnya menekan utusan Guang Qian. Tentu saja, alasan mengapa dia bisa membunuh pihak lain tadi adalah karena pihak lain memiliki sedikit kecerobohan, dan dia mengambil kesempatan untuk melukainya dengan serius di awal. Jika pihak lain lebih berhati-hati, ingin segera memukul keras, itu tidak mudah. Alasan lain adalah bahwa senjata Ares Luming lebih tinggi dari sending tingkat sumber lainnya, yang juga memungkinkan Luming untuk mendominasi. Tapi secara keseluruhan, kekuatan tempur Luming telah melampaui sisi lain. Kekuatan tempur seperti itu hampir tak terkalahkan di bawah asalnya. Mencari kematian. Sekarang, di arah lain, terdengar suara gemuruh. Terbang di depan dua tuan, masing-masing memainkan gerakan membunuh, dua warna cahaya berbeda, membunuh Luming dan lainnya. Blokir. Dan minum dan mencoba yang terbaik untuk mengontrol barisan, mencoba memblokir dua serangan. Tetapi pada akhirnya, hanya satu serangan yang diblokir, dan serangan lainnya terbang ke Luming. Bersenandung. Pistol Ares bergetar dan menyapu. Itu bertabrakan dengan cahaya dan menghancurkan cahaya. Namun, Luming juga kaget dan mundur ke belakang. Guang Qian Wangshi. Luming kaget dan terlihat serius. Di sisi lain, Dan mengontrol larik untuk memblokir sinar matahari lainnya, tetapi tubuh Dan juga mundur dengan liar, dan cahaya larik rune di sekitarnya redup. Setelah serangkaian pertempuran, barisan Dan akan habis. Pergi. Luming minum dan bergegas ke Xian Yanxing, Qiu Yue dan lainnya, dan berkumpul bersama dengan Qiu Yue dan lainnya. Bond Demon juga bergerak untuk melawan lawannya, kembali ke Luming dan pihak mereka. Bond Demon berada di atas angin saat dia bertarung dengan pihak lain. Jika dia ingin mundur, itu sangat mudah. Setelah mereka berkumpul, mereka langsung bergegas ke puncak gunung. Bunuh, bunuh, jangan biarkan mereka kabur, bunuh aku. Yuan Jiuji meraung dengan liar. Seorang utusan Raja Guangqian terbunuh di depan matanya dan jatuh sepenuhnya. Dia hampir menjadi gila. Ia dikenal sebagai anak ke-9. Dia tahu bahwa ada banyak saudara laki-laki dan perempuan di keluarganya. Ada juga persaingan besar di antara mereka. Dia bekerja keras untuk memenangkan dua utusan Guang Qianwang, yang menjadi modal baginya untuk bersaing dengan saudara laki-laki dan perempuannya. Sekarang, salah satu dari mereka telah terbunuh. Ini adalah kerugian yang sangat besar dan tak tertandingi, dan hatinya berdarah. Jika kamu ingin mengolah utusan Raja Guangqian, atau memenangkan utusan Raja Guangqian, kamu harus membayar mahal, yang menakutkan. Wah, wah, wah. Orang-orang Yuang-Wang itu melancarkan serangan gila pada Luming. Di sisi lain, para ahli yang dipimpin oleh Yuan Baji juga menyerang Luming dan mereka. Serangan klan Yuang-Wang biasa, tapi mudah untuk dihadapi. Luming dan Bond Demon bisa melawan satu persatu. Tapi serangan mereka bertiga merupakan ancaman besar bagi mereka. Bahkan jika Luming dan Bond Demon bertarung dengan sekuat tenaga, sulit untuk menolaknya. Ketiganya adalah utusan dari tiga Raja Cahaya. Satu dari Yuan Jiuji dan dua dari Yuan Baji. Berkat Bond Demon yang mengandalkan pertahanan abnormal mereka sendiri, mereka bisa berdiri. Saat mereka melawan, mereka terbang ke kedalaman gunung, pegunungan. Kedalaman pegunungan ini juga penuh dengan formasi yang mengerikan, yang belum terkoyak. Retakan di tanah belum meluas ke sini. Ini adalah retret yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Dan telah mempelajarinya di sini. Mereka berniat menggunakan arai di sini untuk melawan klan Yuang-Wang. Nes, tiga utusan Raja Guangqian. Ada terlalu banyak ahli di daerah terlarang. Jika kita membunuh mereka ke pangkalan tentara Mietian, kita tidak bisa menghentikan mereka. Dan memanggil, sangat terkejut. Luming dan yang lainnya terkejut. Para master di klan Yuang-Wang jauh di luar imajinasi mereka. Hanya ada 4 dari mereka. Setidaknya ada 20 atau 30 utusan yang bisa dibandingkan dengan kaisar terkuat. Kekuatan tempur semacam ini jauh melampaui sifat dan ras manusia. Dalam keluarga surga dan manusia, hanya yang abadi yang sebanding dengan yang diutus oleh Raja sebelum cahaya. Gu Changfeng adalah satu-satunya di pasukan Tianmi. Kesenjangannya terlalu besar. Klan Yuang-Wang sangat kuat sehingga makhluk lain di daerah terlarang, seperti klan Yinsa dan klan Changming, mungkin tidak miskin. Meskipun jumlah mereka kecil, kekuatan tempur mereka jauh melebihi pembasmi atau Tianren. Jika mereka tidak takut dengan keberadaan wilayah aslinya, mereka akan berada di pangkalan pembasmi. Tang Jundao. Luming dan rekan-rekannya juga menyadari hal ini. Di bawah malapetaka asal, keberadaan keadaan semula menjadi tidak aktif untuk menghindari malapetaka. Namun bukan berarti kamu tidak bisa bangun dan tidak bisa melakukannya.
keberadaan keadaan asli juga bisa dilepaskan. Tapi harganya adalah kematian. Setelah keberadaan keadaan asal dicabut, tidak akan memakan banyak waktu untuk akar sumber tersedot, jatuh ke alam, atau bahkan jatuh sepenuhnya. Selain itu, di bawah malapetaka asal, setelah penyegelan diri dicabut, tidak akan ada kemungkinan penyegelan diri kedua. Dengan kata lain, setelah penyegelan diri diangkat, hanya ada satu ujung, yaitu disipasi akar sumber. Secara umum, tidak ada sumber yang akan melakukan ini. Tapi kalau soal hidup dan mati, belum tentu. 4858. Pada saat kritis hidup dan mati, misalnya, jika pembasmi berada di ambang kepunahan, maka pasti beberapa orang akan mengangkat segel, mengorbankan diri dan membunuh musuh yang kuat. Oleh karena itu, makhluk di area terlarang tidak membunuh pasukan Tianren, Yaxian, atau Mietian. Mereka takut pada yang kuat di wilayah aslinya. Pada saat itu, Tianren pernah mengalahkan para iblis, karena asal mula para iblis adalah diri mereka sendiri di alam semesta gelap. Kemudian, orang-orang Tianren pergi ke garnison Tianjun. Luming dan mereka berspekulasi bahwa sebagian besar Tianren mengambil yang kuat dari wilayah aslinya. Lagi pula, pada saat itu, orang-orang Tianren, dengan banyak kereta, berjaga di kejauhan. Sebagian besar kereta memiliki orang-orang kuat dari wilayah asalnya. Jika kamu berani pergi ke garnison, kamu tidak akan pergi ke sana. Selama orang kuat yang memiliki lingkungan asli pasukan pembasmi dibebaskan dari gelar diri mereka, sebagian besar orang Tianren juga akan memiliki orang kuat di lingkungan asli untuk melepaskan diri. Jika pembasmi tidak bangun, Terence tidak akan bangun, karena begitu mereka bangun, hanya ada satu cara untuk mati. Ada 3 utusan raja di depan cahaya, dari klan Yuanguang, serta beberapa formasi serangan gabungan yang mengerikan, yang membuat Luming merasakan tekanan besar. Mengandalkan Luming dan Bond Demon untuk menahan serangan klan Yuanguang. Saat mereka melawan dan mundur, mereka segera meninggalkan puncak ini dan menuju puncak lainnya. Saat dia mencapai puncak lainnya, Dan memimpin dan bergegas maju. Gunung-gunung di sini masih penuh dengan susunan yang mengerikan, tetapi Dan telah mempelajarinya sejak lama dan menemukan cara untuk hidup dalam susunan tersebut. Ini adalah retret yang mereka cari. Luming dan mereka mengikuti Dan ke dalam barisan. Kemudian, orang-orang dari klan Yuanguang menyerang dan berdatangan. Namun, susunan di sekitarnya segera muncul dan berubah menjadi kekuatan yang mengerikan untuk membunuh dan mengalahkan serangan ini satu persatu. Orang-orang dari klan Yuanguang bergegas ke barisan dan berhenti lagi satu demi satu, takut untuk maju. Hahaha, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan lawan kami. Dan berteriak. Kebencian. Yuan Jiuji meraung, dan wajahnya sangat ganas dan dingin. Yuan Yu, hancurkan arai untukku. Yuan Jiuji meraung. 9 anak, ini, bawahan tidak bisa melakukannya. Yuan Yu menundukkan kepalanya. Sayang sekali. Yuan Jiuji memarahi, tapi perlahan juga tenang. Dia juga tahu bahwa Yuan Yu tidak memiliki kemampuan ini, jika tidak, mereka tidak perlu menunggu setahun sebelumnya. Mina, apakah ada cara untuk menghentikan pertempuran? Yuan Jiuji menatap Yuan Baji lagi. Yuan Baji bertanya tentang Master Array yang dia bawa, tapi tentu saja tidak mungkin. Meskipun kita tidak dapat merusak susunannya, Pulsaki, ini pada akhirnya akan runtuh. Dan dalam waktu singkat, gunung-gunung ini akan dihancurkan. Pada saat itu, susunan tersebut tidak dapat membantu mereka. Jalan Yuan Baji. Kita dapat mengatur susunan di celah di depan kita, membombardirnya dengan susunan, dan mempercepat keruntuhan kecepatan Pulsaki ini. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, puncak gunung akan terkoyak. Jalan Yuan Yu. Yah, aku akan menyerahkannya padamu. Yuan Jiu mengangguk. Segera, Yuan Yu dan master susunan lainnya mundur dan mulai mengatur susunan di celah besar di belakang. Segera setelah itu, susunan mulai dimulai, memancarkan cahaya terang, mendorong retakan, membuat raungan dari retakan semakin kuat. Retakan itu meluas ke depan, hanya 10 hari kemudian meluas ke gunung tempat Luming dan Luming berada. Ledakan. Retakan terbuka, dan cahaya gua menyembur keluar dari tanah, membentuk kekuatan penghancur, terus-menerus berdampak pada susunan di atas. Bang bang bang. Suara ledakan terus-menerus keluar, dan susunan rune itu terus-menerus rusak. Di lereng bukit, Luming dan yang lainnya tampak bermartabat. Mereka terjebak. Dan, bisakah kamu melakukannya? Tak lama lagi, gunung itu akan terkoyak. Semua dewa mendesak. Setelah tidak ada susunan, kita harus melawan klan Yuanguang secara langsung. Meski kekuatan tempur mereka melonjak, dan masih ada 10 orang untuk menyerang barisan, namun di hadapan klan Yuanguang tentu bukan lawan, jauh dari itu.
Ada 3 utusan raja di Yuanguang, dan ada juga formasi serangan gabungan. Misalnya, susunan serangan gabungan dari 21 orang sangat mengerikan. Sebagian besar dari 8 kutub dinasti Yuan memiliki konfrontasi susunan yang mengerikan. Kebanyakan dari mereka akan mati. Namun, mereka terjebak oleh Arai di sini. Apa yang kamu ketahui? Susunan ini terus berubah setiap saat. Ini berbeda dari yang aku pelajari sebelumnya. Itu kesalahan. Itu kesalahan. Dan memelototi para dewa dan terus belajar. Namun selama beberapa hari, mereka tidak keluar dan masih terperangkap. Deru dari bawah tanah semakin intens, dan semakin banyak susunan yang terkoyak di gunung. Retakan besar, terus-menerus menuju Luming, lokasinya dekat. Hahaha, sepertinya mereka terjebak. Mereka benar-benar bersalah dan tidak bisa hidup. Yuan Jiuji juga melihat Luming dan mereka berada dalam dilema dan bersemangat. Dalam sekejap mata, itu 2 hari lagi. Oke, akhirnya aku menelitinya. Tunggu sebentar. Kamu harus mengikutiku dengan cermat. Jangan lalai. Ketika Dandan memanggil, dia mulai melambaikan tangannya dan membuat puluhan ribu rune. Rune ini membentuk garis benang sutra rune dan membungkus beberapa pola susunan di sekitarnya. Kemudian, bentuk tubuh Dandan berkedip, dan bergegas maju dari kiri ke kanan. Luming dan yang lainnya mengikuti langkah Dandan tanpa ada penyimpangan. Segera, mereka pergi ratusan meter. Di depan kami, semuanya berjalan dengan baik. Kamu dapat melihat bahwa kami akan menerobos susunan yang sulit ini. Selama kita menerobos barisan yang sulit ini, Dandan dapat membawa Luming ke puncak gunung. Mungkin, mereka bisa kabur dari sisi lain gunung dan membuang orang Yuanguang. Namun saat ini, ada perubahan mendadak. Di sisi Xianyanxing, pusaran air gelap tiba-tiba muncul, mengirimkan kekuatan menelan yang mengerikan untuk menelan Xianyanxing. Tidak, susunan ini memiliki tangan tersembunyi. Hati-hati. Dandan berseru. Kekuatan pusaran air itu begitu mengerikan sehingga Xianyanxing tidak dapat menahannya dan ingin ditelan. Xiaoxing. Saat ini, Luming sangat cemas, dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia menjalankan aurora secara ekstrim dan bergegas ke Xianyanxing. Dalam sekejap, Luming muncul di depan Xianyanxing. Kekuatan tabu yang kuat bergegas keluar dan mendorong Xianyanxing keluar dari pusaran air. Tapi dia sendiri, tertangkap oleh pusaran air, dengan cepat terbang ke pusaran air. Terlalu cepat, dalam sekejap, Luming menghilang di pusaran air. Setelah Luming menghilang, pusaran air menghilang dengan cepat. Luming. Xianyanxing menangis sedih, sangat cemas dan panik. Hal yang sama berlaku untuk Qiu Yue, Ling Yue, Wan Shen dan lainnya. 4859. Jangan panik, semuanya. Pusaran air barusan tidak mematikan. Ini bukan susunan pembunuh. Luming seharusnya baik-baik saja. Dandan menelepon. Haruskah? Apakah kamu yakin? Para dewa menatap. Aku yakin pusaran air itu harus berupa susunan yang mirip dengan susunan transmisi. Luming mungkin telah dipindahkan ke tempat lain. Dia bertaruh bahwa dia akan baik-baik saja. Ayo pergi dari sini dulu. Mungkin kita bisa bertemu Luming di seberang sisi gunung. Dan Dao. Dan dalam hati hanya bisa terus maju. Selanjutnya, tidak ada perubahan, dan tim berhasil menembus jebakan. Setelah Arai, dan tidak akan berubah setiap saat, dan bersama orang-orang, sebuah terobosan yang mulus. Ada juga beberapa bangunan di gunung ini. Sayangnya, mereka tidak bertemu patung seperti puncak sebelumnya, juga tidak mendapat kesempatan. Mereka datang ke sisi lain gunung, dan mulai mempelajari susunannya, siap untuk keluar dari sini dan membuang klan Yuanguang. Dalam sekejap, itu 3 hari. Ledakan. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang bumi keluar, dan seluruh gunung bergetar hebat. Dari retakan itu, cahaya langit gua meledak, dan itu lebih intens. Bahkan, dari kedalaman bumi terdengar suara gemuruh. Kali ini, wajah semua orang banyak berubah. Di kedalaman denyut Qi, bagaimana mungkin ada binatang yang mengaum? Apakah ada binatang yang menakutkan di kedalaman bumi? Mengaum, mengaum. Jauh di bawah tanah, ada beberapa raungan terus-menerus. Kemudian, seluruh denyut Qi bergetar lebih keras. Retakan menjadi lebih besar dengan cepat, dan susunan di puncak dengan cepat runtuh. Ledakan. Kemudian, dengan cahaya gua yang kuat, seekor binatang raksasa keluar dari tanah. Binatang raksasa ini, yang berwarna ungu dan emas, sebenarnya terdiri dari cahaya dewa gua. Cahaya ilahi gua di sini begitu kuat sehingga mengembunkan jenis binatang. Hati-hati dengan penyembunyian. Binatang raksasa ini tidak terkalahkan. Orang-orang berkebangsaan Yuanguang terkejut dan segera mundur untuk mencari tempat menyembunyikan bentuk tubuh mereka.
Di sisi lain gunung, Xian Yanxing, Gumo dan yang lainnya juga terkejut. Secara naluriah, mereka merasakan krisis dan dengan cepat menemukan tempat untuk menyembunyikan bentuk tubuh mereka. Mengaum. Binatang raksasa yang dipadatkan oleh cahaya gua meraung dan menukik ke bawah. Dari tubuhnya, ia mengeluarkan lampu-lampu gua. Itu lebih tajam dari pisau ajaib, dan membombardir tanah. Ledakan, ledakan. Tanah bergemuruh, kerikil terciprat, dan tanah terlempar keluar dari lubang besar. Retakan di sekitarnya, mereka lebih besar. Dan susunan itu terus-menerus dihancurkan oleh cahaya ajaib gua. Selain beberapa puncak di pusat denyut Qi, ada pemandangan kehancuran dan guncangan bumi di tempat lain. Binatang raksasa ini, tampaknya, tidak memiliki kecerdasan, hanya mengetahui pengeboman yang terus-menerus. Butuh beberapa saat bagi binatang itu untuk berhenti. Saat ini, tubuh binatang raksasa itu, banyak yang kosong, menjadi gelap, sentuhan terakhir, menjadi sekelompok cahaya gua, benar-benar menghilang. Ayo pergi dari sini. Dan segera bergegas keluar dari tumpukan batu, lalu Xian Yanxing dan yang lainnya bergegas keluar satu persatu, mengikuti dan ke depan. Awalnya, sisi ini penuh dengan susunan yang kuat, tetapi baru saja dibom oleh gempa bumi, sebagian besar hancur, dan hanya beberapa sisa susunan yang tersisa. Hanya ada beberapa sisa yang tersisa. Secara alami, sulit untuk hidup. Tentu saja, ada beberapa area lengkap yang tersisa, hindari saja. Segera, dan Xian Yanxing, dan lainnya menghilang di sini. Pada saat ini, sesosok muncul di bagian gunung lain. Ini Luming. Dia ditelan oleh pusaran air sebelumnya, dan saat berikutnya, dia datang ke gunung lain. Ada sekitar selusin puncak yang menjulang tinggi dalam denyut Qi ini. Di kedalaman pegunungan, beberapa di antaranya adalah yang paling menjulang tinggi. Baru saja, mereka belum dirusak oleh binatang raksasa yang dipadatkan oleh cahaya Dewa Gua. Puncak lainnya telah dihancurkan, dan susunan di atas menjadi tidak lengkap. Dan retakan, yang menyebar dengan cepat, merobek pegunungan. Retakan ini, aku tidak tahu seberapa dalam, seperti jurang maut, telah meluas ke kedalaman bawah tanah. Seluruh denyut Qi adalah gambaran dari keruntuhan yang sering terjadi. Awalnya, ketika Luming diangkut ke puncak gunung ini, ada juga sejumlah besar susunan di sekitar puncak, tetapi sekarang susunan ini telah rusak. Namun, Luming bukanlah dan pencapaian susunannya jauh lebih rendah dari dan. Karena itu, dia harus berhati-hati. Karena bahkan beberapa sisa pertempuran, terkadang dapat meledakkan serangan yang mengerikan, seseorang yang tidak berhati-hati, juga akan terkena. Tapi setidaknya tidak sesulit sebelumnya. Xiao Xing, mereka mengikuti dan. Mereka seharusnya baik-baik saja. Aku akan pergi ke puncak gunung dulu. Luming melihat ke puncak gunung. Ada juga beberapa bangunan di puncak gunung. Luming memakan rasa manis di gunung pertama, dan tentu saja ingin mengambil kesempatan di sini. Di saat yang sama, orang-orang berkebangsaan Yuang juga muncul dari berbagai tempat tersembunyi. Area telah dihancurkan, bagus. Sekarang, lihat kemana kamu pergi. Mulut dingin 9 tiang Yuan, dan kemudian dengan tiang 8 Yuan, dengan tuan keluarga Yuan Guang, di seluruh gunung dan ladang ke arah depan. Di sekitar denyut Qi, ada 2 tempat di mana orang-orang Yaxian dan Tianren bersembunyi. Secara alami, mereka semua melihat apa yang terjadi pada denyut nadi. Area pada pulsa Qi, kecuali puncak terdalam, hampir hancur. Pulsa Qi ini pasti mengandung peluang besar, yang tidak bisa dilewatkan. Kami juga akan melewatinya. Langit terbuka. Saat ini, jumlah orang Yaxian di sini mencapai lebih dari 6.000 orang. Karena selama setahun terakhir, semakin banyak orang Yaxian yang datang untuk bergabung bersama, yang membuat semakin banyak ahli dari orang Yaxian, dan langit penuh dengan kekuatan. Mereka memiliki dasar kebangsaan Yaxian yang dalam, dan langit sangat jelas tentang kekuatan mereka. Bahkan jika mereka bertemu dengan orang Yuang, mereka tidak takut sekarang. Selain itu, seluruh pegunungan sangat luas, dengan lebih dari 10 puncak, yang mencakup ratusan ribu mil. Bahkan jika kamu memasukkannya, kamu mungkin tidak bertemu. Pergi. Langit memimpin Master Yaxian untuk bergegas ke denyut Qi dari arah lain. Kepunahan, akankah kita pergi juga? Di sisi lain, Baizhan Tianjun berbisik untuk memusnahkan Tianjun. Mata Kaisar yang sudah punah berkedip dan ragu-ragu. Kali ini, Ya Abadi belum datang untuk bertemu. Meskipun sekelompok orang Tianren lain datang untuk bergabung dengan kami, kekuatan mereka tidak bertambah banyak. Hanya ada 7 dari mereka di level terkuat. Jika mereka bertemu dengan penguasa klan Yuang, itu akan sangat berbahaya. Namun pada akhirnya,
Kaisar Kepunahan memutuskan untuk bertarung. Ada peluang besar di sini. Jika kita pemalu, kita hanya akan memiliki lebih banyak perbedaan dengan orang lain. Apalagi cakupan tempat ini sangat luas. Kita mungkin tidak bertemu dengan orang Yuanguang. Kita harus hati-hati. Kita harus berhati-hati. Baik-baik saja. Basmi jalan Kaisar. Pada akhirnya, orang-orang ras Tianren dengan hati-hati bergegas ke Denyut Qi dari arah lain. 4860. Setelah belajar dengan cermat, Lu Ming menghabiskan beberapa waktu dan akhirnya sampai di puncak gunung. Di puncak gunung juga dibangun beberapa candi yang sangat megah. Setelah Lu Ming memasuki gunung untuk berputar-putar, dia kecewa karena dia tidak menemukan apapun. Tidak ada harta berharga yang tersisa, dan tidak ada patung yang mirip dengan yang sebelumnya ditemukan. Memikirkan 4 patung misterius sebelumnya, Lu Ming merasa kasihan. Ketika mereka pergi, mereka ingin mengambil keempat patung itu. Meskipun mereka telah belajar selama beberapa waktu, mereka kehilangan fungsinya, tetapi mereka dapat digunakan oleh orang lain. Ambil kembali dan taruh di garnisun pembasmi, agar orang-orang tentara bisa memahaminya. Setiap keterampilan rahasia dapat sangat ditingkatkan. Sayangnya, keempat arca tersebut tampaknya telah mengakar, dan sama sekali tidak dapat disingkirkan. Bahkan dengan cincin Hong Huang, mereka tidak dapat diambil. Pada akhirnya, mereka harus menyerah. Aku pikir ada harta karun di puncak lain, tetapi aku tidak menyangka tidak ada apa-apa di puncak ini. Tampaknya hanya ketika kamu memasuki kedalaman Qi, kita dapat memanen. Lu Ming bergumam. Namun, saat ini, roh gua terus keluar dari kedalaman nadi Qi, yang sangat kaya dan tidak bisa masuk sama sekali sekarang. Setelah belokan, tanpa panen, Lu Ming pergi ke sisi lain gunung, ke gunung tempat mereka terjebak oleh barisan. Dia lebih mengkhawatirkan Xian Yanxing dan yang lainnya. Sekarang, kecuali pegunungan dengan denyut Qi terdalam, susunan di puncak lainnya telah dihancurkan. Orang-orang dari suku Yuanguang berkerumun. Jika Xian Yanxing dan yang lainnya dikelilingi oleh banyak orang Yuanguang yang kuat, itu akan sangat berbahaya. Lu Ming menerobos beberapa sisa. Segera setelah itu, dia sampai di kaki gunung. Dia akan bergerak menuju pegunungan di depannya. Tiba-tiba, dia waspada dan pindah. Tapi itu selangkah terlambat. Ada suara menusuk di udara di sekitarnya. Kemudian cahaya pedang yang tajam, atau seberkas rambut, menusuk Lu Ming. Jelas, mereka adalah Yuanguang. Pergilah. Minuman Lu Ming, dewa senjata perang telah lama berada di tangannya, disapu, tenda senjata besar, menjadi busur melingkar, disapu ke 4 sisi. Ledakan. Tombak itu sangat mendominasi, dengan momentum yang mengamuk, menyapu segala arah, akankah berkas rambut itu terbang keluar? Lu Ming, kali ini, saatnya kamu mati. Suara ketidakpedulian terdengar. Yuan Yu. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Begitu dia mendengar suara itu, Lu Ming tahu siapa itu. Dia adalah salah satu dari 2, Guangqian Wangxi, di sekitar Yuan Jiuji, yang terlihat seperti berusia 20-an, Yuan Yu. Sebelum itu, dia mengejar Lu Ming dan terluka oleh serangan gabungan mereka. Begitu mata Lu Ming menyapu, dia menemukan bahwa Yuan Yu sedang berjalan di udara, dan matanya sangat dingin. Klan Yuanguang tiba, tidak hanya kemudian Yuan Yu, tetapi juga ratusan master Yuanguang lainnya. Di dalam, ada 2 figur level, Raja Utusan Perang. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Lu Ming menyeringai dan berubah sedikit menghina di sudut mulutnya, yang membuat pembunuhan di mata Yuan Yu semakin intens. Sebelumnya, dia membual tentang Haiko di depan Yuan Jiuji dan banyak orang Yuanguang. Dia ingin memenggal kepala Lu Ming, tetapi dia sering memakannya di tangan Lu Ming, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk mencari orang sendirian. Lu Ming sendiri, tidak dapat mengatur susunan serangan bersama. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming sangat mengerikan dan hampir tidak lebih lemah darinya, dia tidak sendirian sekarang. Mempersiapkan. Yuan Yu minum dingin. Begitu suara Yuan Yu turun, beberapa tubuh orang Yuanguang berkedip dan membentuk barisan serangan gabungan. Susunan serangan gabungan 29 orang masing-masing dipimpin oleh utusan perang raja. Yang lainnya adalah puncak Tuhan yang sama, dan 2 pedang perang besar terbentuk. Wajah Lu Ming sedikit tenggelam. Kekuatan barisan 9 orang yang menyerang bersama sangat mengerikan. Dengan kekuatan orang-orang yang mengatur susunan, kekuatannya tidak diragukan lagi lebih mengerikan. Pantas saja, mengetahui Lu Ming kuat, Yuan Yu juga penuh percaya diri. Lainnya, bantu serang, bunuh. Yuan Yu minum dengan dingin, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang indah, seolah-olah seluruh orang telah berubah menjadi seberkas cahaya, dan bergegas menuju Lu Ming. Dalam proses bergegas keluar, dia menjadi pedang perang.
Pedang dari susunan serangan gabungan 29 orang juga membunuh Luming dari dua arah lainnya. Tiga pedang besar, dari tiga arah berbeda, menikam Luming tiga titik kunci. Pedang sengit Qi tidak dekat dengan Luming, seolah-olah akan mencabik-cabik Luming. Murid Luming sedikit menyempit, dan seluruh kekuatan tubuhnya pecah ke puncak. Ledakan. Dalam sekejap, Luming bertepuk tangan, dan sebuah benua keluar. Gaya Hong Huang. Sekarang, kendali Luming atas gaya banjir dan kelaparan sangat meningkat, dan tanah banjir yang terkondensasi sangat jelas, seperti esensinya. Terlebih lagi, benua ini didirikan, seperti perisai besar, dan dilarikan ke Yuanyu. Ada juga susunan serangan gabungan 9 orang. Langkah ini, Luming tidak ingin menyebabkan banyak kerusakan pada pihak lain, hanya untuk memblokir pihak lain. Setelah memainkan gaya Hong Huang, Luming segera menampilkan gaya langit yang pecah, yang berubah menjadi tombak yang cerah dan menusuk susunan serangan gabungan 9 orang lainnya. Secara relatif, meskipun kekuatan susunan serangan gabungan 9 orang itu kuat, yang setara dengan kekuatan tempur beberapa Raja Surgawi terkuat, itu masih tidak lebih baik daripada utusan Raja Guangqian. Oleh karena itu, Luming segera memutuskan untuk memilih susunan serangan gabungan 9 orang sebagai terobosan. Kapan? Tombak terang dan cahaya pedang bertabrakan langsung, dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan, mengilhami kekuatan langit. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang dibentuk oleh barisan serangan gabungan 9 orang bergetar terus-menerus, dan kemudian mundur dengan tiba-tiba. Cahaya tampak agak redup. Membunuh. Luming minum, dan terus bergegas satu sama lain. Dalam proses bergegas keluar, tubuhnya memiliki puluhan ribu titik cahaya, memancarkan kecemerlangan yang indah, seperti bintang. Kemudian, puluhan ribu titik cahaya terus keluar, yang merupakan berbagai seni rahasia yang berbeda, kepala sisi lain. Luming, di sisi lain, terus menggunakan gerakan, menghancurkan langit, untuk membunuh pihak lain. Dia harus bekerja keras untuk mematahkan formasi serangan tim dari sisi lain. Sisi lain diganggu oleh sejumlah besar seni rahasia, yang sulit dihindari dan hanya bisa dihubungkan dengan keras. Mencari kematian. Yuan Yu meraung keras dan bergabung dengan 9 orang lainnya. Dia telah mengalahkan gaya Hong Huang dan membunuh Luming. Mengejanya. Mata Luming memancarkan warna yang ganas, di punggungnya muncul lapisan rahasia jenis pertahanan. Itu benar, Luming siap menahan serangan itu. Menyentuh. Tembakan tombak Luming sekali lagi menusuk susunan serangan gabungan 9 pria itu. Kali ini, rangkaian serangan gabungan 9 orang ini tidak menghalangi serangan Luming. Pedang kental itu pecah berkeping-keping. Ada 6 sosok, dan mereka mundur. Ya, hanya ada 6 sosok, karena 3 di antaranya, di bawah serangan Luming Gang, telah terkoyak dan tubuh serta roh mereka dihancurkan.